Sekolah menurut gue tempat ngedate paling aneh sih. Sekolah ya. Iya. Gue pernah pacaran. Wah, lo zaman pacaran sekolah. Ya itu dia. Gue tahu ceritanya. Dia pernah cerita. Dia cerita sama gue bangga banget. Semua berkumpul di Soke Sekut FM. Baik, lagi di Sekut FM bersama saya Ari Sudarsono dan rekan saya Helmi Yahya. Ini adalah kita di Sekut FM memang baru nih ya, semenjak si Gofar memutuskan untuk cabut dari usahanya semuanya. Bener, dia mau bikin koran aja katanya. Dia mau bikin koran, Zin katanya. Zin. Baru. Zin baru katanya. Jadi sistemnya bikin sendiri katanya. Dan Gofar kan suka nulis juga dan segala macam. Dan bikinnya bukan di Indonesia. Di mana? Dia mau bikin di Mongolia. Wih, gila ya. Bridging banget nih. Ini lu pengen ngomongin jus mata kambing, susu kuliner dari lirik di Mongolia kan? Yang seperti ada di skrip ini kan? Yang udah disiapin sama si Gofar. Kalau bocorin. Iya, biar natural. Jadi di Mongolia tuh Bob, apa yang lo tahu tentang Mongolia selain Genghis Khan? The Who. The Who? Bukan The Who itu ya, bukan The Who-nya. Bukan siapa? band. Bukan band. Bukan The Who-nya band, The tapi The HU. Bukan WHO juga? Bukan, oh, WHO. Tuh oke. Bill Gates dong jadinya. Jadi Mongolia itu kan emang terkenal dengan kekerasannya lah, pokoknya kekerasan, sejarahnya Genghis Khan dan tanahnya juga keras, orangnya keras, minuman juga keras man. Iya man. Bobby Marley. Iya man. Minumannya emang benar-benar keras sih. Keras banget sih. Jadi ini lu ini gua sampai nggak percaya, cuman kayaknya masuk akal nih. Jadi di situ tuh ada susuk kuda udah jelas, karena nggak ada, mungkin nggak ada sapi atau nggak ada apa. Banyakan kuda deh kayaknya di Mongolia daripada di Pengalengan. Banyakan kuda sama domba atau kambing. Jadi betul. Perbandingannya setiap satu orang manusia Mongolia tuh ada 35 domba atau kambing. Wow, yang bener loh. Berarti satu orang di sana aman ya buat kalau buat makanan doang, di nyari-nyari liaran doang mah. Aman. Makanya itu di situ mereka minumnya susu kuda campur jus wortel. Dicampur jus wortel. Terus dicampur lagi mata kambing, coy. Gue nggak bohong beneran. Ini gue dapat dari source di Detik Food nih. Yeah. Jadi itu mata kambing itu ada yang jatuh di situ biasa. Standar. Jadi paling setan. Di sini emang berhantu kan tempatnya Gofar, wajar. Jadi mata kambingnya itu tuh dicampur ke wortel, gua rasa karena ada sedikitnya kepercayaan di sana kan wortel dibilangnya bikin mata bagus. Ya, terus kenapa nggak dicampurin mata kambingnya beneran aja sekalian? Make sense nggak sih? Iya betul. Yang paling make sense sih cuma itu doang. Iya. Nah itulah yang mau kita berdua sampaikan lah di sini nih dari apa yang di Sekut FM ini. Saya Ari Sudarsono. Saya Helmi Yahya. Ya, kita balik lagi setelah apa lagi Pariwara ya berikut. Setelah pariwara yang berikut ini. Ya terima kasih rekan Ari Sudarsono dan Helmi Yahya. Oh ya. Kembali lagi dengan saya Adolf Posuma dan rekan saya Adenovit di sini. Iya betul sekali. Kami dari seputar Indonesia. Kalau tadi adalah Sekut FM, kalau ini emang seputar Indonesia. Abis ini ntar ya 4 jam lagi kita masuk ke layar emas ya. Betul. Tapi tunggu dulu. Kalau misalnya sambungan kita akan tertahan oleh yang namanya laporan khusus. Iya betul. Biasanya kunjungan Bapak dan Ibu Negara lanjut dengan perakiraan cuaca. Betul. Sebelum layar emas kita menjumpai tiap hari Selasa ada MacGyver di sana. Betul. Yang punya rekan namanya Pete ya, atau Pit. Iya, betul. atau Pit, betul. Kalau hari Rabu itu Airwolf kalau nggak salah. Betul. Hari Kamis itu Baywatch. Ya betul. Di Baywatch kita akan ada beberapa tipe orang yang senang melihat adegan slow-mo. Yang pertama ada sebagian orang yang senang melihat adegan slow-mo Pamela Anderson lari. Betul. Sebagian lagi ada yang senang dengan melihat David Hasselhoff lari. Iya. Nah itu emang terbagi dua ya. Iya, emang ada 2 kubu. Iya. Ada satu lagi yang sidekicknya David Hasselhoff. Siapa tuh lupa yang udah botak? Elmanik kebetulan. Rambutnya mirip. Tapi rambutnya mirip. Rambutnya mirip. Iya. Tapi kita nggak ngomongin Elmanik, kita ngomongin soal yang namanya Panti Jompo Brazil. Oke. Yang sekarang ternyata tuh menyediakan tirai plastik untuk berpelukan dengan kerabat, cuy. Wah, Ronaldinho kasihan dong. Bukan. Brazil luas. Enggak cuma Ronaldinho. Bukan, ada ya? Ronaldo yang gini nih. Iya. Ronaldo Wati. Iya. Oke. Jadi di sana Roberto Carlos kasihan dong. Roberto Carlos kasihan dong. Aduh, gimana sih? Gue lagi mikir pemain Brazil siapa lagi? Neymar gimana Neymar? Dia masih muda. Dida gimana Dida nih? Aduh. Dunga gimana Dunga nih nasibnya nih Dunga nih.
Ziko gimana Ziko Bebeto nih? udah gak gini-gini lagi gayanya dong. Juninho gimana kalau ketemu? Iya. Tapi kalau ngomongin Juninho, Bebeto sekarang udah tua kali ya? Betul. Jadi mungkin mereka udah di panti jompo, mungkin Iya, ya. mungkin. Dan kalau lo di panti jompo di Brazil itu memang sekarang peraturannya kalau lo pengen pelukan sama kerabat harus ada plastik yang memisahkan. Oh, dan plastiknya itu ternyata ada lobang untuk tangan. Oke. Iya. Jadi tangannya tetap bisa meluk. Bisa meluk. Tapi dibatasin sama plastik. Sama plastik. Nah, Oke. ini kan gak cuma kerabat ya. Mungkin ada sebagian yang penghuni di panti sosial ini yang memang kangen sama pasangannya. Tapi yang bolong mungkin gak cuma ini ya. Tapi- ada di tengah-tengahnya mungkin yang bolong juga gitu. Tapi diplastikin. Yang penting kan aman. Ya, itu dia tadi Sekut FM sekarang berkolaborasi dengan podcast BKR Brother. Ada Rio, ada Bobby, ada Molen. Betul. Kita baru kenal hari ini ya. Iya. Kebetulan langsung cocok. Langsung Iya. cocok. Untungnya. Chemistry kita Kayak kayak Toto udah aja gitu ya. kayak temen lama. Iya. Makanya ntar Vi bagi 4 kan? Si ada. Fee dari podcast BKR ke gue kan. Iya. Kita numpang exposure. Tapi ini sejarah. Ngomongin ini sejarah dulu nih. Oke. Sejarah Sejarah. pertama kali ketemu sama mereka ini kalau misalnya Rio adik kelas gue. Betul. Gua kelas 1 SMA pada saat lagi ini MOS. Gue udah ngelihat satu sosok orang pakai rompi MPK. Dulu MPK kan. MPK. Warnanya hijau rompinya. Yoi. Tapi di sininya kok ada spike-spike-nya. Perasaan rompi MPK kagak ada yang ada spike-nya. Lu Dia ketua doang yang ada MPK? spike-nya. Enggak, gue Dia anggota aja. MPK. Anggota MPK. Jadi kan ada OSIS sama MPK. Iya, kan? Nah. MPK tuh kayak yang lebih tingginya lagi kan buat Iya. putusin sesuatu kan. Betul. Betul. MPR-nya, Iya, MPR-nya. MPR-nya. Iya. Kalau OSIS itu rompinya warnanya apa ya? Gua lupa. Oren, marun. Marun. Kalau MPK warnanya hijau dan dari dulu sampai sekarang menurut gua dari pertama kali gua ketemu Gofar sebagai kakak kelas gua sampai sekarang, nih orang emang bercandanya begini. Tapi lo kalau kenal dulu, wah lebih anjing sih bercandanya. Anjing sih. Anjing bercandanya. Sekarang dia jauh lebih kalem. Iya. Asli. Jauh lebih kalem aja masih diserang netizen. Serius lu? Masih diserang Untung dulu gak ada netizen ya. Iya, dulu gak ada netizen untungnya. Aman. Brutal ini gak ada netizen, men. Gue justru kenal sama Gofar dari Jering. Oh, oke. Jauh banget. Jadi justru bukan dari tempat kita kerja ya, Bar. Jadi somehow waktu dulu si Jering bikin rilis clothingan namanya Rumble. Sampai sekarang masih. Iya. Nah, abis itu dia gue lupa pokoknya Bob aku titip ya ini buat Gofar nomor teleponnya ini. Oh ya udah dianterin deh. Masih di sini sih. Masih 12. Iya, telepon kan. Oh, dengan Gofar ya. Baru ketemu halo gue ya. Baru gitu. Abis itu gue ngeliat dia nge-MC di acara Lolos juga. Lolos apa? Mustache. Nah, si perlu gue kan pakai ini kan. Iya. Pakai Kumis-kumisan. kumis-kumisan. Yang nggak punya kumis pakai kumis. Gue Iya. tawarin. Gue sih perlu. Gitu ya. Pas gue ngeliat dia nge-MC, ini yang dibutuhkan ternyata. Iya. Akhirnya kerja gue sama dia. Hard rock. Di Hard rock. Nah, sama Molen sebenarnya lu pernah di SMA 3 Len ya? Bareng, jadi hari pertama ngelihat lo, gue kan ospek di 3 kan. Iya. Cuman momen di mana Seminggu Molen. Di Seminggu. tiga, Oh, sebelum doang. di 3 ya. Iya, sebelum ke SMA 8. Ya, studi banding aja. Iya. Ya. Biasanya kan kalau misalnya perpindahan sekolah kan dari yang grade-nya gimana ke yang bawah gitu. Iya. Ini ke yang Kebalik, pinter. kebalik, Yang pinter. kebalik. Ini yang Termasuk pinter. pinter lo ya. Termasuk pinter SMA 8. Iya, kuliah nyogok. Trisakti nyogok Iya, ya. Iya. Terus kan minggu pertama itu selain MOS itu milih ekskul juga. Iya. Gua sama Rio milih basket karena 3 terkenal lah basketnya. Betul. Waktu lagi di brief sama kakak kelas, Gofar ada. Ada. Jadi kan asumsinya, weh anak basket basket. nih. Iya kan? Nah, memang tim SMA 3 itu terkenal karena berdedikasi tinggi. Betul. Ya, kita hari pertama latihan tidak menyentuh bola sama sekali. Fisik doang. Push up, sit up, Yoi. hujan-hujanan Lari. gitu kan. Nah, abis Gofar ngasih briefing, oke, lu yang bener latihannya. Dia main skate. ini berkarakter nih orang. Dan lo cabut seminggu kemudian apa 2 minggu gue lupa SMA 3 lawan PSKD. Musuh bebuyutan. Iya, betul. Mainnya di Kuningan. Ibaratnya tuh kandangnya SMA 3 lah ya.
Tiba-tiba Gofar yang tadinya gue ngeliat, wah anak MPK di basket juga dia ngomong pertandingan basket jadi banci, pakai baju cewek dia, asli, asli. Jadi setiap eskul gue harus bicara, harus bicara ke adik-adik setiap eskul, sampai PCT yang penari-penari itu. Iya, gue harus ikut andil di situ. Iya. Karena kalau dulu SMA 3 ada ininya, ada demo ekskul. Setiap kali buat anak baru ada demo ekskul, misalkan pecinta alam, demonya apa wall climbing, basket game, apa nama pecinta alam? Sabawana. Nah, gue waktu itu ngeliat kok nih orang ada di semua ekskul. Apakah dia segitu multi talentanya? Ternyata enggak. Emang corong. Emang ada unsur pemaksaan aja untuk tampil. Nah, salah satunya adalah sekolah menurut gue tempat ngedate paling aneh sih. Sekolah ya? Iya. Gue pernah pacaran. Wah, lo jangan pacaran sekolah. Ya itu dia. Gue tahu ceritanya. Dia pernah cerita. Dia cerita sama gue bangga banget. Itu cuy, itu di beja itu. Jadi waktu dulu gue masih kelas 1, gue ngelihat Gofar dan ceweknya Gofar pada saat itu. Kan zaman dulu kan emang seragam kan cewek-ceweknya kan mejanya kecil. BH kelihatan. Udah gitu kalau misalkan BH-nya nggak mau yang putih. Semakin merah. Tinggi kelas lo, semakin mentereng warna BH. Betul. Si ceweknya Gofar waktu itu mejanya kecil, jeda antara kancingnya tuh yang udah hampir kebuka semua. Yang bisa intelek. Berontak itu. Udah vibrate. Roknya di atas dengkul berapa? 5 cm kali ada kali. Pas kaki panjang tuh pasti ya. Pada saat itu ya. Jangan lupakan sepatu ghost. Sepatu ghost. Dari sepatunya kayak enggrang anjing. Tinggi banget. Bener. Dan Gofar lu SMA menurut gue PDA-nya parah. Wow, dipeluk-peluk gitu. Dulu ya. Di Madi. Dudu dari untuk dengan ucapan. Pasti ada tuh ya itu. Pulang sekolah di kelas yang udah kosong. Itu gimana? Itu kalau nggak salah lu digepin satpam ya, Far? Kebetulan nggak satpam, kebetulan kayak OB di sana. Kayak OB. Kebersihan. Tapi dia dekat sama anak-anak. Namanya Karmo. Karmo bilang gini. Karmo Kandoro kan? Bukan. Mukanya kayak mirip Tony Kanal basisnya Nodap. Tapi versi pendek. Mirip banget. Versi pendek. Pelak-pelakan. Anal nih kalau dia. Bukan kanal. Si dari WC nih gue keluar kan. Abis itu gue soalnya curhat dalam WC kan sama cewek gue. Lagi berantem. Jadi ngobrol ya. Ya apalagi sih cewek cowok dalam WC ngapain? Pasti curhat. Kalau bukan curhat. Wajar lah. Iya. Pikiran-pikiran itu tolong singkirin. Keluar dari WC, ada Karmo lagi senyum-senyum. Asik par. Wah anjing, mau jangan bilang-bilang ya gitu. Rahasia lu aman sama gue. Gue lulus tahun 2001. Sampai angkatan 2009 diceritain. Dia ceritain bangsat. Rahasia apaan anjing? Dulu saya ngipin Gofar ngewe di kamar mandi. Tahu semua. Bilangnya curhat tapi kok telanjang. Untungnya belum ada CCTV. Belum. Iya. Sama Insta Story. Waduh. Kalau Karmo Mega gimana? Entah di bumerang. Iya. Adegannya aja gitu. Ulang baru. Dia bumerang ntar. Iya, jadi begitulah. Itu salah satu tempat ngedate gue teraneh. Lu pasti masing-masing punya lo tempat ngedate teraneh. Gue punya. Kalau gue mungkin bukan perkara tempatnya, tapi situasinya. Jadi waktu itu gue pernah ngedate pertama kali sama cewek. Ini gue bener-bener pertama kali ngedate ya. Pertama kali pergi bareng sama dia. Siapa namanya? Masih sayang gak? Masih sayang gak? Pertanyaannya lebih advance lagi anjing. Lu berkembang dong, Bo. Jangan siapa namanya mulu. Kayak gini dong. Inovasi ini. Gue banyak belajar. Suka riak-riak story dia gak? Suka nge-like postingan yang udah 3 tahun yang lalu. Suka caper-caper unfollow gitu. Ada tuh kayak gitu tuh. Ada. Jadi waktu itu sebetulnya tempatnya restoran di mana, di PIM kalau nggak salah. Jadi menurut gua secara tempat nggak terlalu yang gimana-gimana. Sizzler?
Bukan dong. Bukan. Warmo. Dipin. Telur belek apa lagi? Wah anjing telur belek lu ngerjain gue Mario lu. Gue samperin lagi Gue ngentot lu. Kita cerita. Yang bikin jadi nggak mainstreamnya adalah ternyata begitu gue nyampe ke restoran itu, dia nyamperin temennya yang baru diputusin sama cowoknya. Jadinya date gue jadi menenangkan si temennya. Aduh, kalau misalkan emang dia udah nggak segitu sayangnya, udahlah biarin aja. Kan gue baru kenal sama temennya dan si cewek ini pun gue baru pertama kali ngedate. Jadi gue nggak terlalu punya banyak pertanyaan atau gue nggak tahu banyak tentang dia kan. Jadinya ya gue diem aja. Si ngedate. Ngeliatin orang nangis dong. Jadi nyamuk romantis. doang nih gue Iya. gitu ya. Apa ya nganterin dia pulang? Ya udah nggak apa-apa. Intinya gitu. Abis nganterin dia balik gimana? Ya udah pulang aja udah. Udah pulang nggak ada pulang lagi? aja Nggak kejadian apa-apa. Nggak ada kejadian apa. Enggak begituan. Nggak curhat. Oh. Bisa curhat di Kan WC. temennya yang curhat. Oh iya, curhat di WC dong. Tapi tadi sempat ngomongin soal belek ya. Belek itu adalah sebuah restoran ini mirip-mirip Soviet Gunawarman. Oh iya. Kayaknya Michelin star-nya 3 ya. Iya. Sekarang udah 4,5 kalau nggak salah. Padahal batas 3 ya. Kata Rupert dan Ebert. Itu DVD. Itu DVD. Iya. Jadi waktu itu Gofar kayak declare gitu di kantor kayak, wah lu harus cobain telur belek ya, lu pokoknya buah. Gua Mario ya. Warteg paling enak tuh telur belek. Itu semua itu lu kalau malam ke sana random, ada cewek cakep, ada yang mau ke stadion, Ada pejabat, apa. ada ini, ada artis semua di situ. Gue Mario kan, Gue dongonya Bobby gue kemakan tuh. iya, udah kita siaran malam ya, siaran malam, habis itu dia udah pulang kan, yuk. Tempatnya tuh di mana? Menteng dalam situ kan? Menteng dalam, Iya. enak ya Menteng dalam. Karet. Belakang kantor lo Belakang jalan. kantor lo nih. Imperium. Imperium. Iya. Guntur. Guntur ya, Guntur. Guntur. Dekat sekolah apa balet itu loh. Iya. Namarina. Gue Mario, yaudah kita samperin nih si warteg belek ini. Sama dia tanya, Gue main nanya-nanya ke orang gitu ya. Bang, telur belek yang mana nih bang? ada dua pilihan Ada gitu. dua nih mas. Ada dua anjing. Ada yang satu, ada yang dua. Aduh. Bedanya di mana? Ya cobain sendiri aja. Iya. Waduh. Nggak, yang pertama kita Jiwa gue tertantang tuh langsung. kita udah nyasar, Iya. terus kita parkir udah bener nih Pak. Iya di sini, di situ Bob, tempatnya bener. Pas baru keluar, kok sampah-sampahan ya. Ya kan, kok bawa sampah. Tempat gitu. pembuangan sampah. Pembuangan anjing. sampah. Jadi di Terus- belakang warteg itu adalah tempat pembuangan sampah. Iya. Iya. Jadi ketika kita makan ada aroma-aroma yang sangat enak ya. Iya, betul. Iya. Justru itu karena lakunya cuy. Emang Iya. sekarang restoran kan nyari atmosfer Bantar Gebang kan? Nah, tapi Iya. masalahnya Itu kan tematiknya Iya, Bantar tematik. Gebang. Gue Iya, nanya, Bantar Gebang. gue sama Mario nanya niat banget sampai turun, terus nanya sama orang, terus akhirnya kita milih satu ya. Iya. Kayaknya ini nih. Karena yang paling rame waktu itu. Paling rame, Nah. kayaknya ini nih. Udah masuk jegrek, nggak ada apa-apa nih. Ya talasnya kosong. Etalasenya kosong. Cuman satu piring isinya telur numpuk. Sama timun, Sama timun, sama kuah. sama kuah. Kalau perhatiin di atas ada satu piring isinya duit koinan. Itu apaan tuh? Iya, Itu iya. apaan ya? Sama cabai rawit. Nggak tahu. Cabai rawit. Sama cabai rawit. Gua nggak tahu apaan. Sama cabai rawit. Syaratnya gitu syarat itu. Datang nih gue Mario nih, set. Makan bang? Iya, 2, iya. Udah, terus dikasih telur dadar. Gak ditanya lauknya apa, Iya, ada kayak gitu doang. Langsung nasi telur dadar, 2, nasi, kuah. Udah, terus gue gini. Ini nih yang dibilang Gofar enak. Iya, pasti makan set, diem. Gimana yuk? Biasa aja. Kayak telur dadar aja. Telurnya tuh kayak ditepungin, kayak ditepungin Iya. gitu. Bener, telurnya tepungin. Kayak ditepungin. Kalau di Padang ini apa telur barendo. Iya, Nah. kayak gitu. Kayak kita kerjain Gofar deh. Habis itu random lagi nih Bar nih. Iya. Jalan dikit mau ke mobilnya dia, Iya. ada tempat cuci mobil. Terus kita nggak sengaja ngeliat poster Michael Jordan. Nyampe di situ ada memorable Jordan semua lengkap sama sepatu Jordan. Sama dia jualan juga Dia ternyata. jualan juga. Jualan sepatu, jersey, kartu basket, NBA. action figure. JFC di sana JFC. Jordan Fans Club. Orang Arab tuh yang punya. Arab. USS di sana. USS. USS. Di Guntur ternyata. Nah, lu ada tempat ngedate paling aneh gak berdua? Gue sih dulu Hillside. Itu nggak aneh, itu Oh langganan. iya. Itu umum, itu lumrah. Iya. Hillside Ngedate itu tuh lumrah. biasanya dulu gue sering ke Wijaya pacaran. Hah?
Delta. Pacar sama terapis. nomor 43. Enggak. Ada 21 di sana kan. Empire. Pertama Senin ada Nomad dulu. Iya, nonton hemat. Jadi di situ abis itu biasanya parkirannya kan di ruko-rukonya kan? Iya, di Komplek Wijayanya. Komplek Wijaya kan kalau udah malam kan udah gelap dong. Abis nonton gejolak di situ. Gitu. First date nih langsung. Iya, tiba-tiba tangan bau cumi aja. Bau cumi. Inspeksi pertama tuh ya. Inspeksi pertama ya. Biasanya gitu kan. Atau peluk pas peluk. Oh aman. Gitu aman. Kalau ini enggak. Spong aja. Cumi. Perasaan tadi gue nggak ngulek terasi. Lu di mana? Gue sama kayak Rio, ada unsur situasinya yang membuat aneh. Jadi waktu itu gue ada kerjaan di Manila. Habis itu ketemu teman. Selalu ya dia selalu lebih ini ceritanya ya. Di antara kita semua kita, ini dia langsung Manila. Lu ngeliatnya sama Maribet tuh. Iya, Maribet. Dan Pasar Moon. Jadi setelah dia sukses dengan album Dan Pasar Moon, Manila Moon nih. waktu itu barengan sama gue mau ulang tahun. Gue ajak extend, mau nggak? Ada pulau namanya Boracay gitu. Wih, Boracay. Nah, mau? Wah, udah ini berarti ngedate nih. Ya kan mau diajak extend. Nah, waktu hari Orang pertama, mana nih? Orang mana nih? Orang Filipina asli. Bukan. Indonesia. Bukan Indonesia. lah, Bang. Eropa Timur. Ada 193 negara akhirnya. Mau sampai kapan? Gabon kayaknya Gabon. Dia mau extend abis itu Caucasian pasti nih. Ada tour guide-nya bilang ke pulau ini namanya Pulau Magic. Oh, Pulau apa? Magic. Jeki, yang bilang Jeki bukan? Itu tisu kali bukan pulau, tisu. Sampai datang ke Pulau Magic baal semua balik. Tisu. Iya. Ini kok kayak apaan gitu. Iya. Baal semua. Kasian tuh buat cewek juga tuh. Iyalah. Iya kan kalau kena mulut gitu Iya, kan dia jadi juga jadi bakal baal. juga mulutnya. Iya. Terus itu Manila. dia kita nyewa speedboat sama orangnya yang nganterin gitu kan. Perjalanan cukup jauh 40 Tanrin menit. Paradise kan speedboatnya. Buka baju begini Sampai sana berenang-berenang, snorkeling. Pulangnya si mesinnya jebol. Stuck tengah laut. Anjing, nggak ada sinyal, cuman ada kayak walkie-talkie gitu. Yang dia cuman bilang minta ada kapal yang jemput. Tapi itu juga putus nyambung. Jadi gue stuck tengah laut 3 jam. Anjing. Sampai kapalnya datang buat narik. Ngobrol dong harusnya kan. Gak ngobrol. Ngobrol, tapi bertiga kan ada abangnya. Enak. Jadi gue mau deketin, lebih mengenal dia, tapi ada abangnya gitu sampingnya. Sama ngeliatin. Usaha nih bang. Usaha nih. Kata abang gini, gue dulu. Kalau ngomongnya. Ngobrolnya. Jadi gitu, jadi absurd karena di tengah laut, begitu bertiga. Oh, nggak bisa adegan Titanic. Apa? Lu di mana? Di sekolah pernah. Ini salah satu nih absurd sih menurut gue. Adalah ngedate di rumah mantan. Nah, bersama gebetan gue. Kok bisa? Jadi ceritanya Mantan lo yang mana nih? Masih sayang nggak? Udah belajar ya, udah belajar. Tapi kalau yang itu masih sayang yakin gue. masih suka ngestok pakai second account nggak? Biar nggak kegel. Jadi lagi ngegebet cewek, enggak. Terus gue pengen ngambil barang gue yang ada di rumah mantan gue. Dan CR. Bukan dong. Tekbal guys. Gir. Kita berdua memang tawuran. Gak ada tawuran. Ketemu di tawuran emang. Lagi tawuran gitu, lagi lempar. Nama lu siapa ya? Romantis sekali. Anak pasar rumput pasti itu. Kebetulan dari tempat yang kita tuju sama rumahnya dia itu searah banget dan deket. Gitu. Oke. Akhirnya bukannya apa-apa gitu. Gue udah gak rasa sama dia dan udah gak nyariin juga. Kita udah temenan biasa. Tapi udah mantan doang. Tapi gue mau ambil barang gitu Kak. Boleh gak ke sana? Oh iya boleh.
masuk nih. Set. Rumahan gede banget, Par. Bukan yang itu. Udah ini masuk nih segala macam, ini kenalin gitu, kenalin segala macam. Akhirnya kita ngobrol bertiga gitu kan. Basa-basi sebelum masa ngambil doang sih. Ya ampun, mantan lu juga udah ikut ngobrol. Dan ternyata ngobrolnya menyenangkan. Oke. apa Kalian, bareng aja? Kalian suka wine nggak? Suka, saya suka. Si wine nih set, ngobrol dan botol kelima. Akhirnya kita curhat bertiga lah. Oh, curhat bertiga. Curhat bertiga. Ya, curhat bertiga. Masalah hidup. Keren banget. Keren. Hidup yang penuh dengan drama ini akhirnya kita keluarkan semuanya. Curhat bertiga ya. Curhat bertiga ya. Iya, keluar di mulut, men. Kata-katanya. Keluar di mulut. Dari mulut. Dari beda. Oke. Kata-katanya keluar dari mulut. Dari mulut. Akhirnya Jadi sudah lah. Nih. Karena botolnya habis. Iya, jadi betul. mesti pakai sistem ditekan. kecap. Mesti sistem kecap. Iya. Sistem kecap. Tapi wine anjing. Kadang-kadang kalau misalnya mampet dikasih air panas digoyang. Digoyang gitu. Tapi wine. Habis itu dimasukin lemari tapi kebalik. Iya. Tapi wine. Ya begitulah. Oke, Absurd lah. Oh, itu absurd mantan. Iya. Tapi happy ending ya. Happy ending. Oh, Happy oke. ending. Tapi Karena lu equal gak pas menerapkannya? oh ya kan kita harus multitasking ya. Iya. Itu Nggak- gimana tuh? Nggak harus yang egois gitu. Misalnya satu yang lagi berinteraksi sama satu, kita harus berinteraksi sama yang satunya juga. Jadi mengakomodir kan. mengakomodir. Misalnya Saling berinteraksi aja kan? berinteraksi aja, misalnya dia lagi curhat, gue harus nimpalin dia dan nimpalin yang satu lagi. Iya. Iya. Kadang-kadang lu tutup mulutnya nggak kalau ini? Kadang-kadang sih, kadang-kadang. Perlu. Kalau misal dia berisik, gue tutup mulutnya. Ngomong mulu lu Iya, gitu. lu tahu nggak gitu. Jadi gue tutup mulutnya. Pas tutup tapi nggak bener. Iya, enggak. Keluar mata gitu. Enggak bisa gitu. Kadang-kadang gue dua-duain aja udah. Oh dua-duain Iya. aja ya. Ganti-gantian dong gitu. Aku capek gitu. Tapi lu sering curhat bertiga gitu? Lumayan. Udah ada kata-kata sering gitu. Lumayan. Lumayan. Pernah curhat sama adik kakak juga ya kalau nggak salah. Kebetulan sama ibu anak. Obat batuk. Obat batuk. Obat batuk ibu dan anak. Iya. Sponsorin ngomong-ngomong kan. Iya. Ada. Lip. Itu adalah obat batuk yatim yang nggak ada Iya, bapak ya. Obat batuk yatim ya. Oke, nih kita ngomongin soal yang namanya tempat ngedate teraneh yang pernah disambangi oleh teman-teman di sini. Ini pertama dari Kirom 22 Jalan Layang Kalibata City. oh di flyover. Anak flyover. Oh, Mioban Cacing Crew. Iya, benar. Iya. Entah kenapa pacaran di flyover itu sangat sangat ketahuan sekali gitu kan. Ada satu pasangan di motor melihat pemandangan di bawah yang tidak ada indah-indahnya. Asli, Itu macet, butek. Iya, itu macet ya, Ga. Dan dua orang ini, pasangan ini ditutup oleh satu jaket yang gombrong. Betul. Yoi. Entah kenapa tangan kanan yang cowok hilang. Gila. Iya. Dan biasanya pemandangan banyak nih. Iya. Ada satu konsen, satu ngeliatinnya begini banget. Satu gue waspada banget. Waspada banget. Kok waspada banget? Mantau. Kayak Parno gitu ya. Mentang-mentang di flyover aja kali kan tinggi. Takut ketabrak. Sama takut cuacanya kalau hujan kan harus Iya, balik. iya. Wah, dia Iya. pawang Awan ternyata. komulus tuh. Wah. Iya. Awan komulus tuh nih, kamu cepetan dikit dong. Ini ada yang mantep nih dari Yas Rilva. Oh, yes Lawrence. Ya, Bukan dong. angkringan yang jualan bapaknya mantan. Nah, gimana? Angkringan Yang jualan bapaknya mantan. Oh, berarti dia pernah pacaran sama anaknya bapak jual Angkringan gini. Oke. Ketika misalnya bapak ini kan lagi dagang angkringan, tiba-tiba si anjing datang, nyakitin anakku. Iya. Lu kira-kira jadi bokapnya lu akan gimana? Gue gini, pesan apa dek? Kotak-kotak sama nasi kucing satu. Siap. Berapa? 5 juta. 5 juta saja. Enggak, saya panggil preman sini buat ngomongin kamu. Ntar lu om jangan ludahin makanan saya. 5 juta cuh. Baru dikasih. Ada lagi. Ini ada yang menarik nih. Apa? Dari Makatutuku. Ini gue juga baru tahu singkatannya. Sakura, samping kuburan. Wah, beda sama Sakura lu ya. Lu juga.
Gopal juga. Mohon juga. Gue belum. Gue enggak. Kalau dapur itu kan lumayan tuh. Lu pesen, toto ada kayak semacam lemari yang toto pas lu buka nggak ada, perlu buka ada, tapi toto ada makanan ada. Iya, itu hebat Japanese banget. food. Iya, Japanese Japanese food. Kalau kata fuck you Rick, bad boy sekali. Bad boy banget nih. Ini namanya fuck you, man. Gila. Bandara Bang, mantan gue dulu pernah punya mimpi jadi pilot. Ya jadi yang ngajak dia ngelihat impiannya. Hah? Oh belum jadi pilot. Belum, impian doang, nggak apa-apa. Ini kamu lihat bandara nih gitu. Ini kemungkinan cuman sama kayak flyover, cuman bandara aja. Bandara Yang aja. Di sebelah sananya ada. Si enak tuh, ada bunyi gungung. Si kedengeran. Si kedengeran. Kamu kesibukannya apa sekarang ya? Si kedengeran. Kalau lagi mau speak itu ada yang cing cuy. Pengumuman gitu. Iya. Enak. Oke, sekarang kita di Twitter. Andira bilang kantor kosong, izin lembur, meja kantor menjadi saksi. Untung kantor gue dulu nggak pakai CCTV. Andira pernah sama siapa? Parah. Siapa kira-kira Andira paling mungkin sama siapa kira-kira? Andira Pramanta sama Truk. Gadget feeling gue. Ada operator Paling operator paling handal. Dia andalkan mana namanya gadget. Iya, Sama gadget. Brore kayaknya. Iya, Bro, operator juga. Oh, gua rasa Andira mah. Berikutnya. Tapi gue pernah sih di kantor tuh. Di mana? Emang lu pernah ada pacaran satu kantor, Bob? Enggak nanya aja. Nanya aja. Masih sayang nggak Bob? Dulu pernah. Gua udah sama kayak Gofar, udah kayak temenan. Cuman belum sempet curhat. Kan jatah mantan kan harus ditagi ya. Iya. Misal kita Gua curhat. nggak bilang nih jatah mantan. Iya, enggak. Kalau misalnya kita lagi ada masalah kan, yang paling mengerti soal diri kita salah Emang satunya salah adalah adalah mantan. mantan, betul. Iya. Betul. Jatah mantan tuh harusnya nyari curhat aja sih. Pasar Kata Weris Jan, ngedate tempat paling ngedate paling weird apalah paling apa? Nggak biasa di kamar gue. mukanya lihat deh. Coba lihat mukanya. Astaga, editansil. Editansil. Biasanya cewek sama cowok kalau misalnya ngedate di kamar tuh ngapain sih? Curhat. Iyalah, selain curhat apa? Ganti keramik ubin kali ya. Oh, iya. Moles. Iya. Melitur bangku lah. Iya, Melitur bangku apalagi lah. Ganti freon AC. Iya, bener. Paling aman itu paling aman. Ganti freon AC biasanya ini nih dikasih plastik dulu biar airnya kemana-mana. Iya. Benar. Terus ngambil air dari ember kan. Iya, Memang biasa. apalagi lah. Ini ada Mas Kadek nih. Apaan? Di kamar orang tua mantan pacar. Beli kadek kali. Namanya Mas Kadek. K-nya 3 lagi. Di kamar? Di kamar orang tua mantan pacar, asoy, adrenalin semakin meningkat. Wow. Karena kalau gap hancur sih itu. Wah gila sih. Digorok. Fix digorok. Iya. Tapi ada teman kita yang sama nyokapnya nggak apa-apa. Ada tau. Iya. Sama nyokapnya, maksudnya di kamar nyokapnya dan ada nyokapnya. Jadi nyokap bilang silakan. Nyokapnya- Sejamnya 20.000. Short time ya. Nyokapnya buka, dia lagi gitu. Terus nyokapnya sorry, nyokapnya tutup gitu. Nyokap yang sorry. Iya. Oh iya. Udah pernah dibahas. Oh, ada yang kayak gitu ya? Ada lu ya? juga waktu ngebahasnya bertiga. Inisial apa inisial? Inisialnya. 5 huruf ya minimal. Sebut saja N. Oke. N. Rifat Mars, pojokan tangga sekolah ngumpet biar nggak kelihatan CCTV yang terus dipantau sama guru. Pojokan tangga sekolah. Ngapain ya? Ngapain ya? Berarti kalau di tangga itu kan ada satu yang diri, ada satu yang melandai ya. Betul. Ada yang tinggi, ada yang melandai ya. Betul. Apa namanya yang Beda level, beda Iya, level. Berarti di situnya dia. Oh. Kayaknya oke. itu malah gampang kelihatan orang nggak sih? Di warnet tuh ada tuh video-video kayak gitu kan Ada, banyak. banyak, banyak, Tiba-tiba banyak. ada satu masih pakai seragam. Kok pangku-pangkuan? Ada. Pangku geter. Iya, pangku geter, pangku bajai. Pangku bajai. Pernah tuh waktu itu dapat biasa dari grup-grup WhatsApp ngeliatin orang di warnet nih lagi spongin kan. Iya. Anjing lagi spongin terus kan gak jelas gue liatin terus pas habis terakhir cowok fuck. Tuh kayak gue tahu grup apa tuh. Grup WhatsApp apa gue tahu tuh. Satu grup gue malu. Iya. Karena banyak banget yang menyalahgunakan fasilitas warnet gitu kan. Iya. Gue pernah cuy ada misalnya anak-anak nih bocah Ya. lagi ngumpul. Semua pada gini aja deh. Melongo aja ngeliatin satu layar. Ada mungkin 7 orang 8 orang. Oke. Ngeliatin apa lo? Langsung Mosa langsung cepat cuy. Sat. Layar kosong biru. Screen saver. Iya. Enggak bang, enggak gitu. Ngeliatin. Oh lu ngeliatin layar kosong pada melongo ya. Wow. Si mungkin. Tapi zaman dulu waktu gue suka ke warnet buat ngeliat bokep, tuh gue SMP kali ya atau SD lah.
Itu kan lu bayangin deh, kecepatan internet paling kenceng pada saat itu adalah di warnet. Iya. Itu aja lu mau Dan itu paling berapa? 2 mega gitu sleep kali ya. bisa, lu- Yang kalau gambar kebuka itu mesti atasnya dulu, mukanya dulu, Mukanya jidat, dulu. mata, leher, setengah tete. Tek. Iya. Refresh lagi. Ulang lagi pas udah kelihatan jelek. Wah, tete. Oke, lihat lagi yang lain. Jadi untuk lu dapetin dulu nggak secanggih sekarang, ngeliat tete tinggal seret VPN. Kalau dulu zaman dulu tuh harus effort gede banget nih. Lu buat ngelihat trailer yang semenit doang deh. Iya. Background facial. Iya, kan iya. gitu. Buffering lama. Buffering lama banget. Buffering lama banget. Iya. Buffering bisa 20 menit sedangkan lu cuma buat cuplikan highlight semenit film itu. Betul. Dan dulu seringnya itu adalah tuker-tukeran bokep di channel MIRC. Iya, MRC betul. Iya. Dikirimin. Ini di linknya bawel bukan? Iya, bawel. Hashtag bawel. Bawel. Iya, kan? Bawel. Iya, hashtagnya. Pas Bawel. kita pengen nyari cewek-cewek yang cantik, nama ininya Dalnet atau Al-Azhar. Dalnet, iya. Al-Azhar. Iya. Kalau gue jagoan gue bawel, Mahakam Six, Al-Azhar, Iya. sama Mahakam Six benar. Mahakam Six sama ini nih, aduh, lupa gue Patra. Batra. 82 ya. Jadi di situ aja udah ngumpul set, ada siapa? Zaman dulu itu identik ya, apa namanya, nama account-nya. Misalnya Chow_Taurus cute. Butterfly Gemini. Zodiak harus Iya, dimasukkan. iya, iya. Iya. Zodiak harus dimasukkan. Baru ditanya ASLPLS. F14 BGR. ASLPLS itu A-nya adalah age, S-nya adalah sex, sex jenis kelamin ya, L-nya location. Yoi. PLS itu please. Please. Iya. ASL please gitu. Nama zodiak. Namanya gitu. Taurus Dimana? cute. Yoi. Cuman dulu apa itu kayaknya awal-awal kita yang pakai MIRC itu tuh kayak lu ketemu orang yang lu nggak tahu, Iya. bukan cewek atau Betul, cewek. betul. Kadang-kadang yang iseng, terus kayak chat seks gitu. Iya. Kita nggak tahu itu siapa. Nggak tahu itu siapa. Fotonya Nah, pun kadang kan nggak foto kan dia. dikirim, Betul, bisa betul. dikirim, bisa minta dikirim pakai di sisi kan. Tapi kadang-kadang nggak juga. Pick please, tar Iya. aja buat apaan ketemu. Iya. Wah, Nggak seru, Habis era MIRC itu ada era yang namanya Yahoo Messenger. betul ya M. Yang kita masuk ke room, Iya. terus kita bisa lihat video-videonya yang random gitu Betul. kan. Itu jauh sebelum streaming video sekarang ya. Iya. Yahoo Messenger, tiba-tiba orang Thailand lah. Iya. Iya, tiba-tiba apa segala Lu tau macam. gak sih yang ini yang apa yang orang Thailand sama ikan mas? Yang dispongin. Iya. Kena juga kan? Normal tuh. Normal tuh. Videonya anjing banget. Nih, oke, ini berikutnya nih. Dari siapa nih? Kalau kata Rizky Mochi, ngedet apa gejol nih? Kalau ngedet jarang, kalau gejol udah lupa tuh. Ada di bawahnya ada cewek bilang, "Gejol tuh apa ya?" Iya. Gejol teh naon? Dibales, "Susah jelasinnya Mbak, hampir lupa. Udah lama juga soalnya." Usaha nih. Usaha ntar. Triknya nih. Ini namanya panggil aku Jie. Terus ada lagi basement ada yang bilang di basement. Hah, di basement? Basement mana? Anjing, basement mana nih? Basement mall atau apaan nih? Basement Jack deh kayaknya. Bukan dong. Bukan dong. Bukan. Ada yang 2 kali loh basement loh. 3 kali cuy. Tuh 2, 3. Dengan orang yang berbeda. Banyakan di basement dan di kuburan Cina. Iya, ini kuburan juga Lu banyak nggak lagi. tahu, lu nggak takut kena vampir apa ya? Di kuburan Cina. dingin Iya, pakai pakai kertas warna kuning. Yoi. Kuburan juga ada nih, Anggurman juga bilang kuburan. Lu kuburan pernah? Gak pernah cuy. Gue juga gak pernah gue. Gak Gue pernah. gak percaya lagi lu gak pernah ngewe di kuburan. Gak pernah. Lu Gak pernah kan gua. pernah waktu cerita Apa? ngangkat kuburan atau apa? Iya itu pernah. Cuma untuk melakukan hubungan seksual. Tahu kenapa ngangkat kuburan lo enteng banget? Oh ya itu pernah. Itu santai. Kenapa itu kayaknya enteng banget? Gimana? Enggak, jadi itulah masa lalu ya. Udah mulai aman nih orang Gofar namanya gitu. Oke. Enggak, dulu lagi mabok aja gitu kan. Terus tiba-tiba yang ngaco tindakannya. Yang seingat gua, Oh, kayaknya gue tahu tuh ceritanya. seingat Iya, gua masuk ke dalam sebuah bangunan yang ada 3 kuburan. Habis itu gua lupa Oke. gitu. Nah kata anak-anak, Lu nyabut itunya ya? nggak goyang-goyangin doang sih. Goyang-goyangin doang. Doang. Iya. Nah, ngecek stabil nggak? Iya, pondasinya bagus gak? Tiba-tiba gue udah ada subuh di Masjid Sunda Kelapa. Iya. Sunda Kelapa. Iya cuy. Jadi hilang tuh semua memori. Enggak lo ya, tahu, dari gue taunya situ gue ya. tidur dalam ruangan itu. Apa yang lu konsumsi pada saat itu, Far?
Apa ya paling ya? Cuma kecubung lah. Ini kalau tempat aneh pacaran, wah kayaknya lo harus ngecek lolos nih Par. Karena ada Mario Nasution yang bilang kamar mandi lolos bergerbar. Kamar mandi lolos. Pantesan suatu hari gue ke kamar mandi lolos, kok ubinnya licin. Besoknya berkerak. Putih gitu. Padahal terus tadi gini baru. Pandan. Kaporit. Ngapain gue cium ya? Diangkot. Hah, diangkot. Duh, kasihan nih, ekonomi lemah pasti. Katanya apa lagi? Ini ada yang bandel banget nih, ada yang bangor nih. Gimana? Dia ngedate di datengin museum-museum, ngedate bersejarah. Wih. Bagus. Gue pernah lagi ngelakuin itu. Iya. Tapi gue nggak. Sama siapa, Bob? Nggak curhat tapi gue. Sama siapa, Bob? Ada deh. Masih sayang gue. Jadi maksudnya lu ngajakin ke museum udah gitu lo yang kayak tahu nggak sih ini tuh dulu ceritanya tuh begini. Iya, memolankan diri gue aja sebelum Memolankan diri lu aja. Emang gitu kan, udah prepare semua itu pasti tuh. Pelajarin, sat pas eksekusi langsung. Emang waktu itu lu di mana? Lubang buaya kan? Sengaja dibikin sedih. Kamu tahu nggak berapa orang di dalam sini? Tahu di sini kita lanjut ke Rengas Dengklok. Jadi serem. Jadi propaganda. Romantis anjing. Propaganda Orba. Lu di ini kan Taman Mini kan pakai sepeda tandem. Ini adalah rumah Padang ya. Rumah gadang. Contohnya Rumah tour guide. gadang. Ini rumah gadang nih. Dia pakai headphone kayak gini juga Pak. Sama bawa bendera. Absen. Itu mah tour guide bukan ngedet anjing. Halo Mas Bim, katanya pacaran di Innova Item. Fix Intel lo. Mas Bin, stasiun. Rooftop rumah mantan bareng pacar. Hah? Rooftop. Ini kayak lu juga nih. Ini lu. Ini tuh Gofan. Rooftop rumah mantan bareng pacar. Coba lihat. Art ya, fotonya art ya. Pokoknya kelihatan gue banyak masalah. Iya. Everything. Gofar langsung sini. Cerita sama saya. Kolong meja katanya. Kolong meja. Oh. Kemungkinan resepsionis nih. Lagi off 5 menit. Atau tukang jual jagung manis nih di TC yang kalau istirahat makan di kolong. Iya benar, di kolong. Betul. Galaksi Bekasi di pemancingan, buset. Gila luar biasa. Anak Galatama boy. Ngedet di warung bubur katanya. Di ruang BK katanya. Oh, planetarium nih. Waduh, ini anak puisi yang udah ketakar gitu kan. Planetarium yuk. Zaman dulu kan gitu ya. Iya. Ya, ngedate ngedate bermanfaat gitu. Iya, intelek ibaratnya. Intelek. Kita ke planetarium yuk gitu. Kesannya kan kayak gimana gitu. Iya. Pasti dengerinnya rintik seduh tuh. Kalau gue kan nahanan Ataki. Iya. Mereka kan rintik seduh. Lu juga lo. Oh, sama. Di lorong bioskop. Hah? Gimana sih? Oh, tempat nunggunya Par, yang di hallnya. Oh. Kan ada yang biasa sambil nunggu-nunggu. Iya. Biasanya kan ada yang nggak dapet tempat duduk tuh. Iya. Nah, biasanya lu suka lihat ada dede-dede yang di lantai kan Iya. tebel tuh. Iya, adem gitu. Iya. Pacaran di situ. Sambil makanin porkon. Iya, popcorn. Ya betul. Nih ada yang mention ceweknya nih. Apaan? Faisal Huda di Ayam Bakar Madu with Sarah Murfiah. Wih, ayam bakar madu. Semoga Sarah Murfiah. Tapi gue pernah ngedate. Sebenarnya ngedate ya, menyatakan cinta gitu ya. Nembak. Dia lagi makan rujak, aku lagi makan tahu jerot. Itu pernah tuh di Taman Menteng. Itu pernah tuh gue tuh. Terus lu tembak pas mantau gue jerot. Tapi itu diterima nggak? Lumayan iya sih. Oh lumayan. Lumayan Pada kata-katanya apa? Lumayan ya. Lumayan tuh gimana? Lumayan iya tuh dia lagi dengan aroma bawang nada gini. Oke. Itu lumayan iya. Anggap itu iya. Lumayan itu lumayan. Kamu jadi pacar aku nggak? Oke. Ya udah enak tinggi. Ya udah. Ngegas. Lu ngajak pacaran ya? Ya udahnya ngegas. Oke, itu tadi dari teman-teman di sini. Sekarang kita akan telepon satu orang ya untuk cari tahu di mana tempat ngedate yang paling absurd. Oke. Halo Bang. Ya, Halo Bang. Iya, ini gue denger lo. Masalah lo apa? Iya. Kenapa?
Keluarga baik-baik aja, keluarga baik-baik aja. Nggak ada apa-apa. Bang. Utang lunas semua udah utang. Udah lunas. Baik bang. Bang Gofar sehat? Sehat kebetulan ya. Iya. Memang alhamdulillah. Apa? Kita boleh langsung ke topik kan nih, kita nggak usah basa-basi gini boleh ya? Nggak perlu kan? Gue tanya lu tinggal di mana gitu, nggak perlu kan? Lu di mana sih tinggalnya? Wah, suara lo kacau nih. Bang. Oh di Kebumen. Jawa Tengah bang. Jawa Tengah. Jateng. Oke. Jadi di sini gue sama podcast BKR ada Rio, ada Bobby, sama ada Molen. Kita berempat di sini. Pengen ngobrol dan pengen tahu tempat ngedate atau kencan yang paling aneh yang pernah lo lakuin di mana, Andi? Oke bang. Kalau menurut aku sih ya bang ya, kalau tempat ngedate paling nggak mainstream ya itu bang ya, di atas menara listrik atau tower. Sutet. Di Sutet. Tapi manjat itu. Iya sutet bang. Oh bener. Iya, Sutet. Lu nggak gancet di sana? Tunggu. Lu berdua teknisi. Kalian berdua gimana tapi orang tua pas sudah tahu itu kalian berdua gimana? Aman? Ini cowok nih kayaknya. Tunggu deh, gini nih yang gue pengen tahu dan penasaran. Itu di Sutet tuh nggak di mananya? Di mananya? Ya kalau kita kuat ya bang ya, kalau kuat bisa nyampe pucuk aja bang. Pucuk kita berdua di sana bang, aman bang, nggak ada yang lihat bang. Ini lu berdua bang. manjat nih, Lu manjat berdua sampai atas sampai puncuk. sampai Berdua ke atas. Pakai pengaman nggak? Manjatnya bukan pacaran ya, Manjatnya. manjatnya. Kan kita ngomongin proses dulu. Iya. Manjatnya dulu pakai pengaman nggak? Pakai. Kalau pakai pengaman pak. Terus almarhumah waktu kejadian Masih hidup. Kirain jatuh. Lo operator banji jumping apa gimana? Punya pengaman buat menara. Apa faedahnya lu pacaran di atas Sutet? Iya. Kan biar nggak mainstream bang. Kalau di gunung udah pernah bang. Kalau di udah sering bang. Kalau di angkringan juga udah sering, pinggir jalan udah sering bang. Ya gue nggak nanya yang lain sih. Gak, gue nanya lu kenapa di Sutet faedahnya. Selain sinyalnya kencang ya. Iya. Oh iya. Sinyalnya kencang. Sambil nonton. Sambil nonton. Nobar. Sambil bikin video TikTok. Iya. Andi dari Banyumas luar biasa. Bang. Andi abis nobra gak? Oke, tadi kita udah ngobrolin soal topik tempat ngedate yang paling gak biasa. Sekarang kita masuk ke segmen ngobrol ngacak. Ngobrol ngacak. Ngobrol ngacak. Howdy. Ngobrol ngacak. Ngobrol ngacak. Lagi lah. Ya, coba. Kontol. Kayak iklan mau habis. Iklan yang ada budget. Ulang 3 kali. Ngobrol ngacak bersama podcast BKR. Bersama Rio, Bobby, dan Molen. Oke. Kita ngomongin apa nih? Kita semua pernah satu kantor. Betul. Iya nggak? Gue inget banget hari pertama lu, Par. Ya. Gue kasih narkoba kan lu. Bukan dong. Nggak pernah. Jadi gitu yang ngasih dia lagi. Dia juga kena dong. Gue juga kena dong. Cuman gue inget banget keputusannya dia waktu itu. Gue tuh udah bikin demo cuy. Adalah sebut saja ini lain. Terus gue cuma ngomong, lu kalau di situ, lu kalau di sini, lu naiknya lebih gede, Par. Lu di sini aja. Ya kan gue bayangin kan. Bobby sebagai produser Hard Rock FM saat itu tuh mengiming-imingi gitu. Kalau di radio itu, lu nggak bakal naik. Cuy. Iya, lu di sini aja. Padahal itu radionya duitnya gede banget ya. Iya, ini batu pertama. Duitnya gede banget. Dia udah bikin demo. Iya, gue tahu tuh. Iya kan. Abis itu udah selesai, gue bilang lu di sini aja. Udah, belum mau siaran nih. Ketemulah Mandira sempet bete kan kayak siapa lagi nih orang. Iya. Dibawa ke gue nih tiap hari. Anak dari mana nih? Masalahnya waktu itu Andira lagi gak punya pasangan dan dihajar kan tiap hari ganti-gantian tuh. Betul. Itu kadang-kadang ada Joko Anwar lah, ada Nino Kolbi segala macam gini. Masih kenal lah gitu masih Tato ini siapa? Mainnya gue juga gak main sama dia segala macam, gak kenal, total random, langsung ketemu jeder. Gong yang pertama dia, gue inget lu ngomongin pinggiran pastel, nih kan? Ada orang mukanya jelek banget gitu. Jelek banget di Twitter. Lu muka lu jelek banget pinggiran pastel, jeder gong. Langsung Andira ketawa, gue langsung
Jadi nih program gue. Jadi seminggu atau 2 minggu kemudian, belum sebulan deh, ngasih baru. Gue sama dia ngerjain, ada orang namanya Bob. Rambutnya diginin pakai ini cuy. Pakai susu kental manis. Gara-gara dibohongin sama dia bilang pomade. Jadi si Bob ini tuh pengen rambut klimis kayak gue. Dia tuh rambutnya keriting parah gitu kan. Bisa gak sih, Far? Bisa. Enggak, ada susu kental manis biasa buat itu kan, sarapan. Par susu kental manis, Pak. Akhirnya pomade-nya di tangan kanan gue, tangan kiri gue kasih susu kental manis. Pomade tangan kanan, kiri racun. Bukan, itu lagu. Itu lagu, itu madu dan racun. Iya, bukan pomade dan racun. Bukan. Joni Iskandar. Bukan, Bill and Broad. Ari Wibowo. Nah, saat itu dia merasa bahwa rambutnya dikasih pomade sama gue, tapi ternyata dikasih susu kental manis. Sampai benar-benar licin, Jauh. Iya. Nah, besoknya dia cerita nih kayak, "Weh, oke nih." Seneng kan? Telepon malam-malam. Dia seneng kan? Kan disuruh pakai ini, pakai apa? Pelembab. Enggak kayak gini. Kok lama-lama muka gue putih-putih ya? Kalau keringetan, mataku sakit nih. Gitu. Kenapa ya? Wah, lu harus keramas. Pas keramas itu kata, "Nggak hilang-hilang, Par. Lu pakai body lotion Citra Bengkoang." Bukan itu. Iya. Lu itu ada Citra kodoknya. Bengkoang. Dia ngomong, gua ada Citra Bengkoang. Lu bilang, Lu pakai itu aja aja. nggak apa-apa. Iya, itu aja nggak apa-apa. Akhirnya pala dikasih lotion Citra Bengkoang. Enak tuh. Jadi gimana tuh rambutnya tuh? Iya, makanya. Abis itu diupload 3 hari kemudian. 4 hari kemudian Dia merasa ganteng banget tuh. Ganteng. Dia bilang kayak CR7. Asik. Ada videonya tuh. Ada videonya. Linknya ke sini. Iya. Gitu. Jadi tiba-tiba pomade-nya itu diganti susu kental manis. Dan dia merasa dia adalah Cristiano Ronaldo. Kebetulan. CR7. Iya. Tapi kalau misalnya Rio sama Molan dulu pernah siaran di Trax FM di Club Sky ya? Betul. Malam nih. Gue bertahun-tahun waktu itu ke sekitar berapa? 6 tahun kali Mol ya? Kita siaran bareng ya? Iya, karena sempat dari sore dulu, Pak. Iya. Sebelum Club Sky. Sore 2 tahun, malam 4 tahun lah gitu kali ya. Iya. Dan akhirnya dari Trax Rio pindah ke Hard Rock. Pertama sendiri dulu ya? Pertama gue sendiri dulu. Sendiri dulu. Habis itu langsung sama gua. Iya. 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan gitu. 3 bulan. Itu kan 3 bulan, 3 bulan. Yang prestasi jelas semua kan? Iya. Si jelas ini kenapa jadi gini nih? Iya, itu menurut gue memang dari awal udah apa ya? Udah nggak jelas lah dalam artian mencari. Iya, mencari. Tapi juga bukan dengan konsep yang jelas, karena banyak konsep yang akhirnya dipakai di on air-nya itu berasal dari kita. Iya, betul, kan? betul. Maksud gue kontribusinya lebih banyak dari kita berdua. Begitu udah kita jalankan, ternyata tanpa dikasih waktu yang banyak untuk review, tiba-tiba gue di-cut. Lo dipindahin ke pagi. Kita foto udah pakai duit sendiri. Iya kan? Kita nge-hire Renda. Harga mah harga teman, tapi tetap bayar. Iya, bayar. Studio juga bayar. Studio bayar apa? Gue meeting sama Gofar di restoran Jepang di Melawai, sampai malam mikirin konsep apa ini itu segala macem. 3 bulan kelar. Enak. Gue pada saat itu berada di tim program, gue nggak bisa menyelamatkan lo. Gue juga ngomong ke Gofar, Par, gue nggak tahu juga nih Par gimana. Ini di luar kuasa gue nih. Dan waktu itu juga menurut gue diudahinnya dengan cara yang nggak enak. Dalam artian gini, orang yang punya ide untuk menyudahi gue sama Gofar dalam waktu 3 bulan, orangnya nggak berani ngomong ke kita berdua langsung. Orangnya sama nih ya? Jadi misalkan yang punya ide untuk ngelarin gua Molen, yang ngomong adalah lu. Lu ngomong on behalf of Molen. Padahal Molennya ada di ruangan yang sama. Tapi Molennya nggak berani ngomong atau bahkan ngelihat ke gua berdua. Gua tahu tuh orangnya. Lu masih di situ kan? Masih. Siap-siap digituin lo. Siap-siap digituin lo. Akan ada waktunya. Par. Bangsa. Ada waktunya. Tiba-tiba ada orang kayak lu, tatoan juga, rambutnya pomade juga, lucu juga. Tapi lebih muda. Umurnya 25. Lu kelar. Mukanya kayak Ardito, apa kayak lo? Nah, udah kelar lo. BMW-nya wagon tapi yang paling baru. Terus gue punya konten YouTube, subscribernya banyak.
Kelar lo. Iya, terus punya burger juga restoran. Iya bener. Oh iya bener. Lo Molen juga dari Trax FM pindah ke Hard Rock. Iya. Iya. Duluan Molen bahkan daripada gue. Oh duluan Molen. pindah ke Hard Lu Rock berapa lama daripada sih gue. di Hard Rock, Len? 2 tahun kali ya. 2 tahun. Sebenarnya waktu lagi mencari Jati diri. waktu lagi nyari pengganti, waktu kayak nyari pengganti sore. Iya. Gue sempet ditawarin juga gitu. Cuman kan sore prime time jam 4 sampai jam berapa tuh? 9 nih. Iya. Nah, karena itu nggak bisa hari weekend. 2 tahun. Abis itu gue izin 3 bulan. Abis itu besoknya kontrak nggak diperpanjang. Tapi menurut gue yang paling lucu selama Molen di Hard Rock adalah tiba-tiba Molen punya Twitter. Tanya dong gara-gara apa? Tanya dong gara-gara apa? Itu Twitter umurnya cuma 1 hari doang. 1 hari doang. Cuman buat apa? Iya. Lu pernah beritain apa gitu ya? Iya. Apa ngomong apa lo? Jadi emang balik lagi ke poin waktu awal episode mulai ya. Diserang anak skena Netizen lu. mantap Iya. banget. Iya, itu power of netizen tuh ya. Power of Iya, netizen. iya. Jadi Iya, iya. hari itu internet mati. Iya. Ya kan? Berarti Twitter mati. Gue membacakan satu berita yang menyinggung pecinta ini, pecinta A gitu Iya. Nah itu ada komunitasnya, ada defendernya, Iya. Temen gitu. anak-anak juga padahal. Iya betul. Iya, ya udah. Besok gue lagi di kantor, miss call dari kantor banyak banget nih dari bos. Gitu. Nah, Mom, kemarin bacain berita apa? Ini oke, bikin Twitter ya. Nah, kenapa bos? Lo harus minta maaf. Waduh. Karena si orang ini juga followernya banyak. Iya. Iya kan? Betul. Akhirnya gue gini, gue adil deh. Kalau emang gue harus minta maaf, gue mau minta maaf langsung dong Iya, sama iya. orang. Gue pengen tahu juga lo tahu ceritanya dari mana. Iya. Dan versi lo kayak apa Dan versi gitu. lo kayak Betul. apa? Kita dengerin bareng-bareng rekamannya. Yes. Ya kan? Ya udah. Undang. Udah sempat diundang kan sama kantor kan? Nah. Datang aja gitu. Akhirnya nggak Gue kan datang. ikutan ngurus. Akhirnya nggak datang. Gue udah nungguin. Terus setelah gue tahu runut ceritanya adalah dia pun nggak dengar langsung. Dari orang. Netizen dengar. Yang terus katanya. Nah, Iya. yang bikin numpuk adalah tadi balik lagi kan internet mati. Betul. Jadi ketika diserang Kita nggak ada klarifikasi. kita nggak ada right of reply, Iya. nggak bisa jelasin. Iya. Nah, karena ada gap itu terlalu banyak nih pressure di kantor, yang akhirnya membuat gue harus bikin Twitter. Oke. Gue bikin Twitter sejam minta maaf. Delete akun. Lu screen cap dah tuh. Gue sama Bobby sama Andira juga pernah diserang gara-gara ngomongin soal ganja saat itu. Wah, tuh Iya. nggak tahu cowok. Topik dari Iya. mana tuh? Kira-kira topik dari mana tuh? Kalau boleh tahu. Enggak tahu ya. Siapa Siapa yang bikin topik ya? Iya, aku juga enggak tahu. Tapi gini, Tapi kita itu gue fight-nya udah bener ya, Pak. Iya, Ya? jadi Gue gini. fight udah bener. Sebenarnya awal-awal kita ngomongin soal legalisasi ganja kan. Betul. Di mana memang itu sangat riskan untuk diberitakan saat itu ya Betul. di media mainstream kan. Iya, betul. Nah, kita briefnya tuh lumayan ketat nih, gitu Buset, kan. gue sampai 2 minggu sebelumnya gue Iya. udah Dan lu ngomong. undang tamu kan ya? Undang tamu. Ketuanya, cuy. Ketuanya diundang. Nah, sebelumnya kita ini aja ya, maksudnya kayak ada sisi lain gitu kan, yang harus manfaatnya Ya. gitu kan. Pertama udah awal-awal pembicaraan tuh udah ngomongin tekstil, Oke. ngomongin Mulus soal lah. iya, Mulus. bahan bakunya bisa dipakai apa, segala macam gitu-gitu. Cut pertama nih. Cut nih. cut pertama nih. Set, terakhir tuh ngomong gini. Terakhir nih? Bukan terakhir, Bukan bukan terakhir, masih cut pertama, Oke, tengah-tengah masih cut pertama ngomong gini. Kalian tahu nggak yang mengajarkan ngelinting itu apa? Zamannya Nabi Muhammad. Gua langsung diem cuy. Muka gue langsung Gua berubah. langsung diem. Waduh, gimana ya? Dia ngomong gitu. Andira megang monitor begini. Gini, kita sebagai penyiar, tugas kita adalah nyapuin sesuatu yang dikira-kira nih beresiko. Iya, betul. Iya. Nah, ini gimana Gimana nyapuinnya? bersihinnya? Gimana nyapunya? Iya. Akhirnya Andrew bilang gini, lagu aja ya. Wah, gue udah lemas. Abis itu gue langsung, waduh, yang paling deg-degan gue dong. Kan gue yang fight buat itu kan. Iya. Gue dan langsung dulu tuh langsung ke grup station manager ya, si Mas Tommy. Sekarang dia Iya. di Bali. Iya. Itu gak berapa lama gue langsung ngomong ke dia, gue tadi salah ngomongnya. Iya, lu tadi harusnya gak usah nyinggung agama sih, soalnya kita Iya. ini kan kita kan lagi ngomongin serius. Kalau pas lu, sorry gak berapa lama si apa gadget, bab telepon bab Operator gadget. Set, halo, suara Mas Tommy.
Lu bungkus tuh semua acara lu tuh orang lu keluarin nggak ada lagi lanjutin. Sekarang juga. Gue nelpon lu dari taksi nih. Baru cut pertama. Enak. Lu jelasin tuh orang, lu jelasinnya tuh tamu lu gimana ceritanya. Pokoknya udah dia nggak boleh lagi ngomong dan lu cari aja tuh sejam ke depan ngapain lagi. Besok lu ketemu sama gue. Iya. Taruh cigaret. Aduh gimana? Akhirnya kita ngobrol nih masih narasumber. Jadi gini, kalau toh emang lu pengen bilang bahwa di zaman ini, ya udah di zaman Timur Tengah lah atau apa, bisa ada kata ganti yang lebih enak gitu kan? Iya. Oh iya, gue salah ya. Tapi kan memang itu bener. Ya bukan. Gitu. Iya bukan itu sih. Gitu. Jadi gue bilang gini, gimana campaign lu tuh mau disukai sama orang? Ketika lu nyampein itu udah penuh kontradiktif gitu kan? Iya, dan ini bukan menyangkut soal campaign lo. Ini kan menyangkut rezeki kita. Periuk orang lain. Pekerjaan orang lain. Gue bertiga yang paling kena gue. Besokannya buset, kita bertiga total datang Mas Tommy kan. Iya. Gubrak. Apa gue bilang? Gitu, dikasih SP langsung. Biasa kan kalau kita enak di SP Mas Tommy. Enak sih. Enak. Soal kita akhirnya belajar lagi mengenal diri kita lebih baik. Iya betul. Gitu. Karena SP ini. Iya. Tapi itulah nih netizen cuy. Seminggu nggak berhenti. Iya. Berhenti. Kebayang. Berhenti. Aduh. Dibilangnya ini Hard Rock FM mau melegalkan ganja gitu. Gila. Dan bobo agama lagi. Iya. Gila, udah gitu acara gue yang bikin lagi ya sama Gofar Mandira. Kita bertiga nggak ada tanggung jawab apapun yang ngerusak orang kita yang elah. Combo banget itu. Nah, akhirnya kita nih semua bikin podcast. Betul. Iya, lo podcast BKR nih. Iya. Yang awalnya boker, gue bilang apa? Terima kasih, Bray. Gue bilang gak jual nama lo. Lo udah kena duit lo udah ganti BKR. Bener. Boker gak ngejual buat klien. Betul. Emang lo mikir ada yang bakal suka omongan kita gitu, didengerin orang kayak gitu. Tunggu deh, lu berubah dari boker ke BKR tuh ketika ada tawaran apa nih? Soundernalin. Iya, tahun lalu. Oh, jadi memang dia bareng. itu Iya, yang bareng kita. Yang lu marah-marah juga begitu. Iya, lo gue marah. Bayangin aja deh. Par abis ini sesi lu ya. Siap, Vega. Udah ditelepon 15 menit, gue udah di samping panggung nih. Udah nunggu ngerokok segala macam. Giliran gue nih. Kok orang lain sih? Tapi bukan salah kita kan. Posisi gue diganti sama orang lain. Padahal kan mereka bertiga temen gue. Udah lagi mabuk kayak gak? Iya. Makin. Lu sempet curhat bahkan. Iya. Emang ya? Iya. Yang bener loh. Iya, lu sempet cerita sama gue, lu sempet curhat bentar di tangga. Oh. Gitu. Ya tapi gara-gara momen itu sih, jadinya emang mereka kan banyak publikasinya kan. Betul. Akan ada iklan di billboard segala macam, akan ada buklet yang disebar juga di venue. Iya. Jadinya menurut klien nama ini mengandung yang nggak bagus lah. Asusila. Betul, jatuhnya asusila. Jadinya waktu itu kita mikir-mikir. Karena kan boker adalah pup kan? Iya. Berak kan? Kenapa asusilanya? Enggak tahu. Asusila tuh anjing bersila, asusila. Iya benar. Akhirnya waktu itu pilihannya antara lu mengganti nama ini atau kita cari yang lain. Atau akhirnya... ya ibaratnya ini job nggak jadi nih. Oke. Ya udah gantilah. Gantinya apaan? Gampang aja lah. Gampang aja lah. Gitu. Gak mikir, si mikir. Kan nama pendengar lu kan dulu kan Sobat Boker. Iya, Sobat Boker. Sekarang Sobat BKR. Ya aduh. Ya gampangin aja lah. Sobat Boker, Sobat BKR. Oh, cuma satu doang enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Cuma satu suku kata Iya, ada. iya, enggak apa-apa. Masih aman, masih Mereka aman. juga paham. Tapi menurut gue ya, harusnya kalian pertahankan si Boker ini. Siapa tahu iklan-iklan masuk tuh segmented. Entro stop. Norit. Kalau kata Ucup, Mami Poko. Ini mah podcast lolos kemarin nih. Podcast lolos kemarin. Poko anjing. Ucup baru lahir anaknya. Oh, iya. Pikir Mami Poko. Mami Poko endorse Ucup lah kalau gitu. Iya bener, Mami Poko endorse Ucup bener. Tapi di sini ya, apa namanya kita kan bisa dibilang satu angkatan lah ya, mirip-mirip gitu kan. Gue paling kecil. Lu
paling tua tapi kelihatannya. Iya. Secara bentuk katanya paling kecil. Tapi kalian masih enak kalau misalnya ngobrol nih ya. Kalau kita kan ngobrol kadang-kadang bahas keluarga. Yang bengong gue Marian. Karena belum menikah. Lu ketiga belum menikah nih. Jadinya kayak masih satu level lah ibaratnya. Iya, masih liar emang nggak mau menikah kan tadi kan. Bertiga kan. Bukan gitu. Bukan gitu. Jadi emang jadi kayak safety net masing-masing. Kayak nanti nih begitu kayak tiba-tiba Rio nyamperin gua sama lo gitu Bob ya. Nah, gua mau pengumuman nih gitu. Kayaknya Kayak gue mah tahun depan deh. Tahun gitu. depan nih. Emang. Nah, gua mah dia panik. Waduh, Rio. Selama udah. 3-3-nya masih kayak gini sih, kayak bisa panjang, Pak. Tapi sebentar lagi. Rio belum. Bentar nih. Udah nggak tahu nih, belum tahu juga. Apalagi cewek di pojokan situ. Cewek dengerin. Bukan dengerin lagi, lihat langsung. Lihat lagi. Serius nih Bobby. Bob terusin Bob. Tapi menurut lo nih podcast bisa sampai sejauh mana nih di Indonesia ya? Jauh sih. Ini masih baru mulai gue bilang. Iya. Baru mulai iya, tapi menurut gue kalau ngomongin berapa 5 tahun ke depan gitu mungkin ya, menurut gue masih menjadi pilihan hiburan orang-orang sih. Maksud gue karena banyak orang yang mendengarkan podcast itu sambil di jalan. Iya. Sambil beraktivitas juga, jadinya lo masih bisa multitasking. Dan itu yang menurut gue poin penting dari podcast salah satunya. Iya. Jadinya Kuota juga ya berarti ya? ya kuota kan lebih enteng lah. Iya. Karena lo cuma streaming audio. Betul. Apalagi kalau misalkan lo download di rumah pakai wifi dan lain-lain. Dan jadinya lo tetap bisa melakukan aktivitas lo dan tetap mendengarkan gitu. Dibandingin mungkin lo saking sibuknya jadi lo nggak bisa mantengin satu layar terus-terusan misalkan. Iya. Nah, ini ada yang bilang bahwa podcast itu akan mengalahkan radio. Gimana anggapan lo bertiga nih? Lu bukan waktu itu sempat kayak ada gimana gitu ngomong. Akhirnya lu nge-podcast juga kan? Enggak, gue bilang gini, apa namanya? Gue akan apa namanya? Satu account yang bilang bahwa podcast akan mengalahkan radio. Gue bilang sama dia, gue akan debat sama lu ketika gue bikin podcast. Biar valid ya. Biar valid. Iya. Lu kan masih sebagai penyiar. Betul. Gue juga. Betul. Kalau gue melihat dari nggak usah jauh-jauh tapi dari kantor gue lah. Kantor gue menurut gue menjadikan podcast thread udah pasti. Iya. Tapi 2 juga menjadi motivasi dalam artian daripada gue denial kalau misalkan podcast ini bukan saingan, mendingan gue bikin podcast juga aja. Bahkan kalau di grup gue bikin platform sendiri. Jadinya udah saingannya bukan cuma dari segi bentuk podcastnya, tapi udah bentuk platformnya. Berani ngadu tuh. Itu menurut gue ide yang 1 lo berani, dan 2 lo jangan sampai kemakan zaman. Jadi pada saat nanti pendengar lo udah shifting, udah berubah, lo udah siap. Gitu. Jadinya bisa dibilang akan mematikan radio. Nggak juga kalau udah punya. Tergantung si radionya beradaptasinya menurut gue. Iya, jadi radio dia asuransinya full. yang bener loh. Gaji berapa sih? Jauh kan gue bilang waktu itu. Par, lu masih dibayar segini. Lu tau gak lu kalau di sini dibayar segini. Gue jadi lu gak mau. Gaji lu berapa? Bisa perbandingan. Waktu itu kita sekamar. Gue lagi sekamar Surabaya sama dia. Gue yakin lu sekarang dijual berapa ya? Asik. Gue langsung bilang gini, Par, ini Par ya, ini nih, itu tuh radio cuma lu doang tuh Par. Lu cabut kelar tuh radio. Dan lu masih dibayar segini. Mentang-mentang dia udah gak di situ. Kedengeran banget dendamnya kan. Tapi gini cuy. Tapi dia juga ngomong, bener juga ya cuy. Tapi gini, gue tuh udah meeting sama beberapa radio yang nawarin gue. Ibarat kata untuk dibajak lah. Pertanyaan gue dari semua radio itu cuma satu, Len. Bob, Mario. Gue lagi bangun rumah nih, pak, rumah gue yang gue anggap ini bagus meskipun ya dengan kekuatan gue yang segini, gue bangun rumah gue. Terus lu ada orang yang ngajak datang untuk tinggal di rumah lu, gitu kan? Menurut lu tuh rumah lu lebih oke, lebih bla 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 segala macam, gitu kan? Nah, kenapa gue harus meninggalkan rumah gue yang lagi gue bangun untuk stay di rumah lu? Jawabannya nggak ada yang memuaskan gue. Padahal ada satu jawaban yang pengen gue ucapin dari masing-masing radio ini. Rumah gue Playboy Mansion loh.
Gitu bos. Gitu dong. Itu belum kejawab. Oke, Jadinya belum puas lo belum sama jawaban puas. mereka. Iya. Oke. Kalau misalnya ngomongin soal, duitnya segini segala macam. Kalau menurut gue duit itu nomor sekian lah. Sekarang. Iya. Satu cuan. Iya. Iya benar. Enggak itu duit nomor sekian. Tapi ada satu jawaban yang pengen dilontarkan oleh radio ini. Apaan? Adalah. Itu cuma. Ya, ntar jadi pada tahu dong. Iya, jangan, Tapi jangan. nawarin menurut YouTube lo. Lu cocok di sini nih. Gue mengambil kutipan lu sendiri. Kagak seru. Enggak seru anjing. Tapi lu dengan bikin Scoot FM ini kan impian lo kan, punya radio sendiri. Kepengen banget gue. Kan? Kepengen banget punya radio sendiri. Kenapa toto cempreng suara lo? Radio fisik sendiri gue. Tapi kan butuh bermiliar-miliar. Betul. Untuk malam lah. operator kita dulu. Iya. Oh iya. Bikin radio. Nah, ini sebenarnya bikin Scoot FM ini gara-gara kemarin kan siaran dari rumah. Terus lagi pandemi segala macam, work from home, akhirnya gue kangen nih siaran kayak yang santai gitu. Yeah. Akhirnya bikin Scoot FM ini dan terus sampai sekarang. Oke. Iya, dan gue nggak pernah mikirin kayak view-nya berapa, terus peringkat berapa segala macam, ya udahlah. Yang penting lo bikin sesuai yang lo suka. Enggak, yang penting cuan. Enggak, karena klimaks dari kepuasan gue adalah ketika sudah upload. Nah, udah abis itu udah nggak mikirin lagi. Gue nggak pernah baca komen, jarang banget gue. Pasti teman-teman gue atau tim gue yang bilang, ada komen ini gitu. Gue nggak pernah terlalu peduli. Yang penting Sekarang gue tim senang. lo ada berapa sih kalau boleh tahu? Kalau yang inti 10 kali ya. 10. Ya banyak juga ya. sama yang clothing juga. Bukan yang lolos tapi ya. Iya, Yang gue pribadi. Yang lo pribadi. 10. Nah ini kan balik lagi ke ya pertanyaan lo yang tadi ya tentang apakah ini menggantikan ini. Nah ini kayaknya contoh bahwa yang penting lu cara beradaptasi, benar kata Rio Iya, sih. iya. Di saat lo pandemi lo bisa bikin Scoot FM. Iya. Gitu. Nanti contohnya Radio Rio bikin platform yang semacam podcast. Gitu. Iya. Menurut gue sih bener. Keadaan akan memaksa lo adaptasi. Betul. Daripada diganti-gantiin gitu. Betul, Sekarang betul. radio sama podcast bedanya apa? Paling on demand-nya doang. Ada Iya. yang live, ada yang enggak. Iya. Gitu kan. Nah, mungkin ke depannya tiba-tiba radio bisa on demand juga. Di Bisa play jadi. live, Iya, di play iya. live, tapi lo bisa Ada gua mau dengerin archive-nya waktu gitu. Gofar sama Surya yang jam segini gue kelewatan gitu. Mungkin bisa kayak gitu, Pak. Jadi platform itu menurut gue sih kayak perubahan zaman, kita harus adaptif sih menurut gue ya. Karena bukan masalah kayak YouTube lebih dari TV, TV lebih dari YouTube. Iya. Kalau lihat sekarang di YouTube misalnya 10 trending. Orangnya orang-orang TV juga. Raffi Ahmad. Iya, benar. Andre Taulani. Iya. Karena Baim ya Wong gitu juga Iya, ya. iya Iya, kayak iya, gitu-gitu juga. Iya, Jadi iya, karena menurut gue sih bukan kayak berbanding sih, tapi antara si dua platform ini bersanding sih. Dan inilah PR dari semuanya. Menurut gue orang yang kalah adalah orang yang tidak adaptif sih. Ya, Iya. setuju gue. Banyak orang, bahkan ini gue mengakui ya, banyak penyiar-penyiar radio tuh yang terlalu kayak Idealis. bukan kayak terlalu terlena atas glorifikasi radio zaman dulu gitu. Masa-masa kemasan Masa-masa radio zaman kejayaan dulu. Iya, dan itu udah berubah semuanya. Iya, betul. Sekarang udah berubah. Lu mau nggak mau ikutin sistem sekarang. Iya, jadi kayak dulu ya, sekarang mah ya udah lewat kali. Iya, iya, lewat. iya. 10 tahun yang lalu itu cuy. Iya, makanya. Tapi seru sih radio itu. Kita pasti punya cerita-cerita seru di radio, kenalan sama AE lah. Aku jadi inget Sweet Sal. Gue inget lagi anjing. Iya. Gue inget lagi. Kita pasti pernah yang namanya lirik-lirikan. Gue pernah cuy dulu sama Bobby sama Andira. Ada AE lewat gitu kan. Lu mau ini gak? Itu gue gitu. Kan gak denger dia. Mau. Bisa kaca. Iya, Bisa kaca. Apa? Ya mau. Itu kan mau. Iya. Salah satu hari kita ngomong jorok, ngomong kotor. Mic-nya Nyala. On air. wah anjing on air. Yang kena gue lagi. Bobby yang kena. Akhirnya yang jadi bumper kita adalah Bobby terus ya. Lu ingat gak dulu waktu itu kita pengen mainan api. Kita Di dalam studio. enggak. Main api. Sulap. Kita ini gue Bakar tisu api. Enggak, gua kasih- Uya. Ya jadi saya selingkuh sama dia. Syutingnya di PGC. syutingnya. Ya, tonton. Jadi saya melihat dia selingkuh sama mantannya. bakar tisu. Iya, bakar Nah, tisu. Waktu itu gue nantangin kita baca berita yang nyerempet. Iya. Nyerempet jorok tapi gak boleh ketawa. Iya, karena harus dari segi keilmuan kan. Ilmuwan, kita ngomongin apa ya? Masturbasi. Masturbasi. Iya.
itu gue bertiga padahal gue yang bikin skripnya. Gue yang deg-degan juga. Andi deg-degan, Gofar juga deg-degan. Cuman semuanya ayo kita lakuin ini. Ayo. Gak ada yang tahu tuh. Gak ada yang tahu. Sebenarnya pertama sih aman aja. Ketika masturbasi ini efek-efek dari masturbasi sebenarnya emang bagus. Iya. Tapi ketika ada satu poin di mana masturbasi menyebabkan kebotakan rambut, gue liat Andira karena emang gimana nggak mau ngakak. Wah si anjing sering coli nih. Dia baca gemeteran udah nih. Udah tua masih sering coli. Udah om masih sering coli. Gue udah air mata udah keluar. Kagak bisa cuy. Kagak bisa. Tapi serunya radio gitu sih. Ini termasuk sama Molan dan Rio. Ini kan dulu kan di Club Sky itu lu bisa dibilang banyak militannya nih. Sampai sekarang, Bar. Sampai sekarang. Jadi kita nggak nyangka dulu kan dianggapnya prime time pagi sama sore. Betul. Kan. Tiba-tiba malam nih. Tiba-tiba di track waktu itu malam. Kayaknya gara-gara mulai ada SMS dan Twitter. Jadi kan bisa ke data. Lo kan kalau misalkan survei radio nungguin Nielsen kan 3 bulan, 6 bulan gitu. Yang mana itu benar apa enggak kita nggak tahu. Tapi sayangnya klien percaya itu. Dari dulu. Iya. Yang paling di episode Scoot FM membahas kejelekan Nielsen. Itu bisa kayak episode sendiri tuh. Jadi dengan adanya pendataan itu bos-bos ngeliat tuh rame juga kalau malam ya. Nah analisa kita waktu itu gini Far, ternyata kalau malam lu kan nggak sambil jalan ke kantor, udah di rumah doang, udah di rumah di kasur, lu lebih aktif dengerinnya, terus mungkin karena suasana malam lebih terbuka juga, topik-topiknya lebih bebas lah, lebih santai. Ardito tuh termasuk yang SMS kita tiap hari ya. Tiap hari. Ardito, termasuk dia. Dia termasuk militan tuh pada zamannya. Dan saking militannya tadinya siaran kita yang dari jam 10 sampai jam 12 itu diperpanjang gara-gara kita challenge waktu itu. Mendengar. Karena panjangin dong Bang sampai jam 1 gitu. Kita bohongin sebenarnya Far. Iya biar diem aja. Pokoknya kalau malam ini SMS-nya sampai berapa 20 lembar. Dimana pokoknya itu mungkin kayak 3 kali atau 4 kali lipat daripada biasanya lah gitu. Satu lembar mungkin isinya sekitar 20-an SMS. Ya dikali aja tuh sekitar berapa tuh berarti? 60-an lah ya. Pokoknya kita ngomong kayak gitu on air dan ternyata beneran kejadian. Beneran nyampe bahkan lebih besoknya kita bilang ke bos kita. Bos kemarin gua ngomong on air bla 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 bla. Ini hasilnya. Wah yang bener loh. Pokoknya singkat cerita akhirnya gue dipanjangin sampai jam 1. 10-1. Si punya kehidupan. Lama gue gak punya pacar zaman itu. Si punya kehidupan. Tapi lu banyak pendengar yang sering datang gak sih? Ya kan? Wah sering. Banyak. Sering. Awalnya cuman mancing kayak mereka yang makan belum Bang gitu. Belum nih, kayaknya martabak enak nih. Ada yang datang. Ada tiba-tiba martabak. Sop gitu. Tapi ada satu nasi goreng kambing enak nih. Ada beneran. Ada. Tapi ada satu kejadian orang datang ngerepotin Rio. Gimana? Wah, gimana nih? Jadi waktu itu gue datang ke kantor siarannya jam 10 malam. Tiba-tiba gue datang sekitar jam berapa ya? Setengah 10-an lewat. Produser gue bilang kalau ada yang mau ketemu lu tuh gitu. Siapa? Gak tahu tuh tadi cewek gitu kan. Oke. Begitu gue nyampe waktu itu kita sempat dipegang sama Stella. Ada produser track zaman dulu namanya Stella. Yang kalau kena AC wangi. Itu pewangi dong. Oh iya. Maaf. Emang pewangi Bang. Oh iya. Tiba-tiba si cewek ini ya kan ya udah kan ketemu pendengar segala macam, gue kenalan dan lain-lain, ngajakin ngobrol dari mana bla 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 segala macam. Terus pas dia bilang gue nanya dari mana, dibilang dari kosan, tapi aku dikeluarin dari kosan nih sama pacar aku. Maksudnya gimana nih? Tiba-tiba curhat sama lo gitu? Tiba-tiba ngomong kayak gitu. Masa iya gue gak ada pertanyaan lanjutan kenapa? Oh ya udah fine, masa gitu. Oh gitu. Sip, good luck ya. Siap. All the best ya. Siap. Oh emang udah sering tuh siap. Atau gini, oke bosku. Oke, santuy aja. Kuy. Ya udah lah kuy. Ada harus tanggepin tuh. Lu nemenin, lu itu abis udah selesai siaran kan? Enggak. Itu sebelum siaran. Oh ya. Sebelum siaran, pokoknya dia cerita kalau dia tuh ngekos bareng sama pacarnya. Yeah. Tiba-tiba
sebelum dia akhirnya ke Sarinah itu nyamperin gua, pacarnya tahu kalau ternyata dia hamil. Wow. Dan menurut pacarnya bukan nama dia. Oke. Gitu. Dan dia curiganya sama Rio. Kamu ke tempat Pak cowok itu aja. Kenapa harus ke lu cuy? Gue nggak tahu. Gue nggak tahu. Gue Pernah juga Mario. anjing. Gue gitu juga nanya kenapa lo kesini ngomong-ngomong. Ya gue nggak tahu mau kemana lagi. Gue sering dengerin lo, akhirnya gue kesini aja. Terus gue mulai pas ngobrol-ngobrol, gue mulai mencium bau tengik gitu yang nih. Oh, bau cumi. Cek juga. Aman. Pas kenalan aku bau cumi. Ternyata dia habis sendiri. Akhirnya pas ngobrol-ngobrol segala macem, gue udah mulai nggak nyaman dengan yang kayak pertanyaan, Karyo rumahnya di mana? Tadi bungkus ya. Kok kurang nih ya? Dari... Ini antara lu kaget, kasihan, jadi satu dong berarti campur. Benar. Antara gue kaget, kasihan, tapi juga mulai keganggu. Iya, mulai annoying nih orang nih. Mulai annoying. Kayak misalkan nanti selesai siaran jam berapa kak? Gitu. Jam 1. Oh, langsung pulang. Ya iyalah Mas bangun candi bangsa. Itu Bandung Bondowoso. Jadi gitu Bar. Jadi selain militan, ada orang yang mempercayakan masalah-masalah hidupnya sama kita. Pokoknya si cewek itu singkat cerita, begitu gue udah masuk ke ruang siaran, gue bilang sama produser gue, itu lo coba ajakin ngobrol dong. Gue udah agak males nih gitu. Terus tiba-tiba produser gue masuk ke ruang siaran yang dia pengen lo anterin pulang. Ya anjing. Akhirnya gue kasih duit, gue gak mau keluar lagi, gue suruh naik taksi aja pulang. Gue gak keluar ruang siaran tuh abis itu. Ya dia di luar. Akhirnya dia gak lama kemudian samperin sama satpam, disuruh alasannya kalau jam kunjung tamu cuma sampai jam berapa gitu. Alasan doang sampai jam 10:30 gitu udah maksimal. Akhirnya dia pulang ya, gue gak tahu lah. Berarti itu intinya dia malak. Intinya dia malak. Dia malak pengen ongkos. Iya anjing. Bentukannya dia cewek yang baik. Coba bentukannya kayak Cinta Laura. Dianterin sama Rio. Gue kasih cepet lagi ya anjing. Kosannya di mana? Katanya di Depok. Waduh, masa 30.000. Berarti emang pede gitu. Apa mungkin dia ke semua radio? Wah, lumayan dapat 1 juta. Nah, tapi dari semuanya ada nggak yang tiba-tiba wah badai banget nih, cakep banget nih, malam-malam nyamperin, ada nggak pendengar lo yang tiba-tiba jadi deket? Apa jangan-jangan cowok semua? Enggak sih. Cowok cewek sih waktu itu cukup banyak yang nyamperin, tapi sampai yang akhirnya jadi dekat sama pendengar gitu enggak ya? Enggak sih. Kebanyakan juga masih di usia SMA atau kuliah gitu. Okay. Jadi ketika malam-malam sampai jam 1 nggak mungkin datang. Ada yang ditungguin orang tuanya banyak. Iya betul. Ada juga yang ditemenin sama orang tuanya. Nganterin makanan doang gitu ya. Sorry ya kak, aku nggak bisa lama-lama. Mama nunggu di bawah. Iya. Itu ada juga yang kayak gitu. Mama lagi main biliar di Stardust. Adam Stardust. Hans Stardust. Adam Jaguani. Waktu itu pernah ada di Twitter yang post nge-tag gue, fotonya dia pas lagi ke tracks masih SMA kelas 1. Sekarang udah punya anak, masih dengerin gue di radio gue yang sekarang. Iya, jadi jangka waktu umurnya udah jauh banget. Gue masih siaran dan belum nikah. Masih gini-gini aja. Lagi. Kita berempat kenapa gini-gini aja? Iya. Tapi gue pernah cuy nge-MC di prom. Suatu prom udah lama banget gitu kan. Tiba-tiba suatu hari dia ada yang minta foto tapi anaknya. Oh, anaknya. Pak, dulu Pak aja bukan gila Jepang. Pak Gofar. Ini Pak Gofar bukan. Udah nggak manggil Om ya. Gofar gitu. Iya, ini ada yang minta foto anaknya. Anak sering nonton YouTube. Anak kecil nonton YouTube. Gue ahlaknya nggak baik pasti. Lu tuh pernah nge-MC di prom gue? Hah, yang bener loh. Iya, sekarang gue udah punya buntut 2. Wow, saya setua itu. Berarti dia dihajar pas di prom tuh. Apaan? Buat dihajar pas di prom. Enggak, bukan. Sama lakinya mungkin ya. Gue nggak ingat sama dia soalnya. Sama temennya. Sama temennya anjing. Dia tadi gue hafal tiba-tiba Gofar tau nggak? Hafal kan lu?
Cukup hafal ya, gue. pokoknya pas ngeliat, ada yang identik lah kayak, satu sama lain. Ini. Oh, ini Gofar banget nih. Ini Gofar banget. Dia sering ngomong kok yang penting semok lu sering ngomong. Iya. Lo waktu itu kalau nggak salah Ini preferensi. lo bilang yang penting nafsuin, ya nggak? Iya, betul. Ya kan? Apa namanya kalau misalnya Rupawati Rupawan. itu nggak terlalu penting, tapi yang penting adalah Nafsuin. sex appeal itu tinggi banget. Iya, itu yang sering kehook sama gue tuh. Asik. Gue keikut kok. Tiba-tiba gue ikut arus. Saya terhisnotit. Iya, kok jadi ikut dia gitu. Yang penting adalah sex appeal tinggi kalau menurut gue. Oke. Iya. Gue pernah melihat lo bawa cewek beberapa kali ke tempat siaran kan, yang emang udah pacar lo kan. Gofar kalau misalkan lagi sama ceweknya yang emang udah beneran ceweknya gitu ya. Misalkan Gofar berdiri. Gofar duduk, ceweknya berdiri. Terus Gofar yang kayak, sayang. Tapi lo bayangin kalau Gofar duduk, ceweknya berdiri, berarti palanya di mana? Sayang gemes. Di perut dong. Oh iya, di perut. Ikan perut. Karena kan ceweknya Shaquille tinggi. Iya. Di perut. Iya. Selain yang penting nafsuin, salah satu quotes yang gue sering ambil dari Gofar adalah ganteng tuh nggak penting. Cewek tuh lebih suka sama cowok yang lucu, menghibur gitu. Dan gue setuju. Gue ada zamannya sebelum lo siaran, lo pernah di Pistons itu kan, Kemang kan. Itu sebelum ini semua yang mulai. Dulu lo sering VO. Gue sering VO dan waktu itu ya emang gue lagi butuh banget hiburan deh. Iya. Enggak. Dan kita itu zaman kuliah, kita siaran malam, ini butuh tempat buat nunggu. Betul. Butuh tempat buat nongkrong yang strategis juga lokasinya. Jadi kita ke Piston sering. Ke toko gue. Dan di situ ya sama kayak gini, dia menghibur toko-toko sebelah gitu kan. Tapi yang paling gue ingat adalah ketika ada orang datang ngasih undangan. Ini anjing banget. Ini baru absurd. Kalau tadi adalah tempat pacaran yang absurd, ini juga mirip sebenarnya. Ini tempat menikah. Ini waktu pas lo buka undangannya ada gua juga nih gitu. Cuy, diundang nih sama si A gitu kan. Si A itu yang kemarin cewek yang waktu itu lo gua kenalin. Oh iya. Katanya nyokapnya mau nikah lagi. Oke. Kalau bisa katanya datang ya hari Minggu kok. Lo Minggu depan? Nggak tahu deh, nggak ada apa. Udah temenin gue yuk gitu. Pas lihat nikahannya, set hari Minggu sekian jam segini tempat second floor. Nikah di tempat kami. Iya. Masa venue emaknya nih? Emaknya nikah bukan dia. Emaknya nikah lagi di second floor Kemang. Wah. Itu pagar bagusnya shuffle. Shuffle dance. Everyday yang shuffle. Zaman itu. Gak ada gue buka mingguling, katanya take 15.000. Gue yang masa lo itu gue nggak tahu. Gue diceritain doang. Yang nyeritain gue kalau nggak lo ya lo, atau dia sendiri yang ceritakan gue. Cuma ada satu cerita nih yang gue inget banget kejadian di Piston tuh. Kayaknya nyeritain si entah Rio atau Molen. Jadi tahu si Gofarnya, mau lihat tete nggak? Itu normal tuh. Ya lu mau lihat nggak gitu. Habis itu apalah mbak Binatu gitu. Iya sebelah. Iya kan? Di sebelah gue di sebelah. Mamba Laundry. Iya, dia menghibur sekali memang ya. Ya menghibur anak-anak yang lagi kesepian. Bingung antara nafsu sama shock. Kaget gue, kaget tuh. Gue lebih kaget gue. Kenapa tiba-tiba begini ya? Iya benar kan? Lu datang kan? Boleh datang nggak? Dan dia dengan senang hati menunjukkannya ya. Iya. Tanpa dipaksa. Perlawanannya dikit sama kayak tadi yang kayak, oh oke. Tapi banyak yang bilang ya sekarang kan lebih apa namanya, netizen tuh lebih kritis gitu kan, bisa dibilang kan. Gue diserang gara-gara perkataan gue yang kotor. Andai kata lo melihat gue 15 tahun yang lalu. Waduh. Iya. Kita berarti kenal dari SMA udah berapa? Dari berapa tahun yang lalu? 2001. 19 tahun. 99. Enggak, gue kelas 3 tahun 2000. 2000 iya benar. 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. Andaikan ya udah ada yang merekam kelakuannya Gofar 20 tahun yang lalu. Tapi kan Gofar rekam. Kan Gofar ada rekamannya. Harddisknya udah gue bakar. Lo bakar, lo buang, maksud lo ambil lagi ya sama sampah. Tetap. Tapi keputusan baik lo bakar. Andai kata 20 tahun lalu
netizen sudah seramai ini. Waduh. Iya, wah, gila nih. Karena gini, maksud gue, Gofar adalah orang yang gue kenal dari dulu sampai sekarang. Dari sisi bercandaannya atau mungkin personality-nya itu nggak ada berubahnya gitu. Ke teman-teman dan yang lain gitu. Memang level bercandanya agak turun. Misalkan yang tadinya tingkat level 5, sekarang jadi level 3 lah. Sekarang 3. Dulu tuh bisa tuh, misalnya ada apa sih namanya tuh kalau orang kerja tapi belum kerja? Magang. Kerja tapi belum kerja. Magang. Jadi dia ada anak magang nih. Ntar kan biasanya anak magang dikerjain kan. Habis itu ntar Gofar nih. Lu pernah ngewe sama kucing gak? Enggak, sama ayam. Sama ayam. Terus sama ayam terus, nggak pernah, masa nggak pernah ngewe ayam? Terus tahu-tahu kita semua nih salting beram kayak, emang lu beneran nggak pernah ngewe sama ayam? Iya, ayam mati, ini bukan ayam hidup. Iya, nyokap lu pernah beli ayam nggak supermarket? Pernah. Nggak pernah lewe sama sekali, nggak pernah. Wah, aneh banget. Jadi merasa biar merasa dia aneh yang paling aneh. Dan kita semua rundingan gitu. Semua orang pernah ngewe sama ayam. Iya kan? Saya bego sebenarnya. Udah punya anak cuy. Gue ketemu sama dia di Jogja. 2 apa anaknya? Oh gitu? Iya, dari ayam. Anaknya itik Itu bego. Asli tiap ada lu ya, kalau misalnya lu magang di tempat kerja gua sama pelonco. Bukan pelonco sih ibaratnya. Lu harus kuat-kuat iman lu. Sebenarnya ini bukan pelonco sih. Jadi bukan pelonco mendekatkan diri aja. Iya. Mendekatkan diri aja. Enggak, menurut gua kalau emang orang itu merasanya kayak di pelonco, berarti emang secara level bercandaannya nggak kena, nggak nyambung. Soalnya pernah nih ada anak magang juga, kayak kenalannya bos. Kribo dia, lupa gua nama siapa. Ada lu waktu itu. Dia pakai sepatu fans The Beatles. Ingat kan lu? Habis itu kita bertiga kayak nanya-nanya, lu suka musik apa? Suka musik ini enggak? Si Gofar ngomong, lu suka metal ya? Lu metal lu yang lu dengerin apaan? Dia ngomongnya BMHT atau apa atau BM terus BMTH. Bring Me The Horizon. Iya, Bring Me The Horizon. Si Gofar ngomong, ngentot lu Metal Cruise lu ya. Anjing. Digituin anjing. Metal Cruise lu anjing, digituin. Lu bayangin deh, jadi dia anak magang, nih penyiar. Gue nyesel nih masuk penyiar sini. senior lah ibaratnya ya, prime time datengin lu. Lu suka apa? Bring Me The Horizon. Ngentot lu Metal Cruise lu anjing. Waduh, salah gua apaan? Anjing anak. Waduh. Padahal mah enggak apa-apa. Bodoh amat. Tapi kayak namanya selera. Iya. Tapi kadang-kadang tuh seneng banget memposisikan dia menjadi seorang yang aneh. Gue salah ya dengan dunia. Padahal mah enggak apa-apa. Kalau enggak dia pakai sepatu fans The Beatles kan. Tanyain, lu suka The Beatles? Enggak ngeliat nih. Sepatu gue The Beatles. The Beatles, Yellow Submarine. Gue lagi main gitar kan sama Rio. Kan waktu itu lagi berdua sama Rio. Gue langsung jam in the town when I was born. Dia nyanyi. Lu tau lagu ini gak? Enggak, ngentot. Langsung dikatain lagi, ngapain lu pakai itu sepatu? Ada satu dulu yang jadi produser gue sekarang di Hard Rock. Dulu kan pernah magang di Hard Rock. Namanya si Dimas. Nah dia lagi lagi WhatsAppan di web desktop sama bapaknya. Nggak dikunci. Itu makanan lo banget nih. Salah. Gue tiba-tiba WhatsApp bapaknya. Pah, maaf atas kelancangan anakmu. Tapi aku butuh duit 200 juta. Sekarang juga. Tiba-tiba astagfirullah, kenapa nak? Kok gak cerita? Abis itu dikirimin ayat-ayat cuy. Baca ini aja nak. Tapi lu yang paling parah Dodi lu, bos lu sekarang. Sekarang Dodi dulu masih produser. Iya, produser. Sekarang PD kan dia. Sebenarnya gue gak tahu. Gue gak pernah nanya agama dia apa kan. Iya, jadi Facebook dia belum ketutup. Lagi kesalahan sama. Par. Entah kenapa gue memilih foto siapa ya cowok yang keren. Oh, Sahrul Gunawan. Sahrul Gunawan lagi umroh. Iya, gue ngetik di Google Sahrul Gunawan, yang keluar Sahrul Gunawan lagi gini, pakai baju koko sama peci. Iya. Kayak lagi foto lebaran gitu ya. Gue upload di Facebooknya Dodi. Captionnya I wanna be like him. Tiba-tiba bokapnya telepon Dodi. Dodi anakku, ada masalah apa? Masalah apa, Pak?
kalau ada cerita-cerita yang memang tidak boleh diketahui sama orang tua, Papa terbuka kok. Apa sih Pak? Ada kata-kata intinya yang keren tuh. Gini, kenapa mau pindah Islam? Terus kamu tahu gak? Kamu tidak tahu seberapa berat salib yang Bapak pikul. Bapaknya misionaris gitu cuy gereja. Bapaknya kayak anggota umat gereja gitu. Iya. Kamu tidak tahu seberapa berat salib yang Bapak pikul. Hah? Saya mau pindah agama Pak. Terus coba lihat Facebookmu. Apa yang baru kamu post? Wah anjing, Gopar lagi ditelepon Gopar nih pasti deh. Ditutup segala macam. Lu kenapa anjing, gue disangka mau pindah agama nih? Ya mana gue tahu. Orang Sarul Gunawan. Gue nggak tahu lu Katolik anjir. Iya, gue nggak tahu lo agamanya lain. Tai banget sih itu. Parah sih. Tapi begitulah. Radio tuh dunia kita tuh menyenangkan sekali ya. Gue sih menyenangkan. Karena radio juga selain tempat kerja emang harus lo jadikan sebagai tempat bermain. Betul. Itu total tempat main sih kalau buat gue. Iya. Jadi ketika berubah, waktu itu sempat jadi zona main gue banget. Iya. Ya kita nongkrong, lu selesai siaran jam berapa? Jam 9. Jam 9 malam. Kita keluar dari Sarinah jam 12:30 malam. Nongkrong. Sama ini siapa? Pak Guru. Dulu penyiar juga. Penyiar Kosmo dulu. Arlingga Panega. Arlingga Panega. Iya. Itu dulu di Prambors. Yoi. Legend juga tuh dia. Legend. Dengan suaranya yang khas. Yoi. Yoi. Lu bisa lu suara kayak gitu. Gimana? Iya. Baut bos. Bos baut bos. Tapi Angga suara keren banget sih. Gua akuin suara dia keren banget. Dan jadi bener sih pekerjaan tuh kayak nggak berasa ya ketika kita sayang banget sama kerjaan kita jadi taman bermain. Wah anjing jam 9 Iya. udah cabut sih. Iya. Wah ternyata memang menyenangkan. Jadi balik lagi ke podcast dan radio. Ini kita ngobrol sama podcast BKR. Berapa menit ini? Makanya podcast BKR ini bilang, dan kita setuju semua, dan gue juga setuju bahwa nggak ada tuh yang namanya satu platform dan platform lain tuh bersaing. Yang ada bersanding. Betul. Iya, jadi ketika memang lo penyiar atau lo suka dengan broadcast segala macam dan lo bikin podcast juga, sebenarnya itu langkah yang tepat sih. Dan gue selalu bilang adaptif itu keren sih. Iya. Adaptif itu keren. Penyiar dan penyair bisa jadi podcast sekarang. Iya benar. Tapi buat podcast yang tidak melewati yang namanya ilmu radio, ya kalian tidak bisa bridging halus kami lah. Ujung-ujungnya sombong. Halus. Terima kasih Rio ya. Thank you, Pak. Terima kasih. Thank you, Bobi, Pak. terima kasih. Thank you, Sekali lagi buat yang mau lihat di YouTube setiap hari Senin dan Kamis itu jam 10 malam. Kalau lihat denger di podcast itu setiap hari Selasa dan Jumat. Jadi terima kasih semuanya yang udah nonton Skut FM dan dengar Skut FM. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam jempol kejepit. Bye. Semua berkumpul di Skut FM. Di warnet. Warnet. Banyak tuh. Lu pernah coli di warnet gak? Gagak. Dia kan ngomongnya kayak lazim gitu. Masa lu gak pernah coli di warnet sih? Normal. Gagak pernah. Masa sih? Lu kan coli ngeliatin Winem. Yang grafik lagi, yang garis-garis doang. Apa Fruity Loops?